Pada masa kejayaannya, ada seseorang yang sangat berkuasa dan ditakuti di dunia bawah. Orang itu adalah Raja Neraka yang disegani oleh semua orang di neraka. Tapi pada suatu ketika orang itu lebih memilih untuk mengundurkan diri dan pensiun dari posisinya. Kembali lagi bersama ID Fanhua. Kali ini kita akan membahas komik yang berjudul Return the Hell King. Jangan lupa follow, komen, dan like agar Mimin rajin upload. Kita langsung saja ke cerita utamanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan pertarungan seseorang yang sangat sengit. Dia menebas musuhnya satu persatu hingga mati tidak berdaya. Orang yang dia bunuh merupakan sekumpulan mayat dari mayat hidup. Dia sangat kelelahan akibat pertarungan panjang yang tiada hentinya. Para mayat hidup mulai menatap ke arahnya dengan penuh kelaparan. Dia kembali menebaskan pedangnya dengan sangat lantang mengatakan, apakah kalian pikir penyambutan seperti ini masuk akal? Aku adalah raja dari para manusia. Seorang pahlawan, bertarung tanpa henti. Pahlawan itu tanpa henti menebas semua mayat hidup itu sendiri tanpa lelah. Tanpa sadar seluruh mayat hidup telah berhenti menyerangnya. Seseorang telah melangkah datang ke arahnya. Orang itu berpakaian sangat rapih dengan corak warna merahnya yang menggambarkan api neraka itu sendiri. Pahlawan itu mendongak ke arahnya. Mata terbelalak dengan sangat kaget melihat kedatangan Raja Neraka diiringi oleh seluruh pengawalnya. Raja manusia itu berteriak sangat keras. Dia menganggap dirinya tidak diperlakukan secara adil di sini. Hal itu membuat Raja Neraka merasa terganggu dengan ocehannya. Dengan nada yang sangat marah Raja Neraka bilang, "Hei, kau pikir dirimu sudah menjadi raja? Entah itu anak kecil yang mencuri, biksu yang membunuh lawannya, atau bahkan raja manusia yang memimpin dunia. Jika mereka sudah berdiri di hadapanku, maka mereka hanyalah para pendosa. Kau membakar rumah orang tidak bersalah selama perang, menebas leher anak-anak yang memberontak, dan mengubur nyawa banyak orang hanya demi tahta. Apa kau masih belum menyadari dosa-dosamu?" Di hadapan kekuatan mutlak orang itu hanya terdiam dan matanya melotot mengeluarkan banyak air mata. Seakan dia menyadari dosa-dosa perbuatannya, dirinya mulai digerogoti oleh arwah mayat hidup yang dia bunuh. Raja Neraka telah mengeluarkan titahnya. Hukuman telah dijatuhkan, kau akan terus dilahap sampai semua nyawa yang kau rampas sudah kenyang. Scan telah berganti, seorang gumpalan berwarna hitam dengan tatapan serius seperti sedang menirukan seseorang. Ternyata dia sedang menirukan ekspresi Raja Neraka ketika menghukum para pendosa. Gumpalan hitam ini bernama Nomang yang merupakan seorang pembantu Raja Neraka, dengan ekspresi tertawanya. Orang di samping Nomang bilang, bukankah kisah itu terjadi 300 tahun lalu? Orang yang berkata itu adalah Raja Neraka setelah pensiun menjadi hakim neraka. Nomang merasa sangat menyayangkan ketika Raja Neraka pensiun, sebab dia pensiun di masa kejayaannya. Nomang sempat menyinggung soal Teolbo yang merupakan Raja Neraka baru yang menggantikannya. Dia memiliki banyak kekurangan dan kesulitan. Bahkan banyak laporan yang masuk kepadanya mengenai kinerja Teolbo. Raja Neraka merasa kaget dengan berita ini. Karena hal yang dia lihat Teolbo bekerja dengan sangat baik. Dia juga memakluminya karena mengurus para pendosa dan mengadili segala macam kejadian sangat susah. Langkah kakinya telah berhenti. Raja Neraka telah sampai di depan pintu istana neraka. Nomang menenangkannya dan meminta Raja Neraka untuk segera menghadiri rapat persidangan sebelum masa reinkarnasi dirinya. Raja Neraka tertawa cukup senang. Dia berjanji bila dirinya nanti bereinkarnasi dia tidak akan melupakan Nomang. Anda harus mengingatnya bahwa kehidupan reinkarnasi itu tidak mudah. Balas Nomang dengan tawanya. Pintu neraka telah dibuka. Nomang merasakan keanehan di depan pintu masuk. Karena tidak ada penjaga yang menjaga pintu masuk istana, dia merasa aneh dengan suasana yang sangat sepi ini. Raja Neraka yang telah membuka gerbang hanya diam saja dengan mata kagetnya. Mereka berdua sangat kaget ketika pandangan di depannya berupa hutan yang sangat lebat. Sungai yang berisikan air dan bukan darah. Suara kicauan burung berterbangan di mana-mana melainkan bukan jeritan mayat hidup. Nomang berteriak dengan penuh histeris. Sebenarnya bagaimana si brengsek Teolbo mengelola tempat ini? Periuk yang seharusnya digunakan untuk mendidihkan mayat hidup malah sudah dingin. Dan bukannya berisikan mayat hidup, periuk ini malah berisi air hujan. Beberapa waktu telah berlalu, mereka berdua sudah berkeliling dan mengawasi semua tempat. Tapi tempat ini sangat sepi dan tidak ada orang sama sekali. Nomang bertanya bingung kepada Raja Neraka.
Sepertinya di tempat ini telah terjadi sesuatu yang membuat Teolbo menghilang. Dengan teriakan penuh histerisnya Raja Neraka sangat ketakutan. Dia mengkhawatirkan proses reinkarnasinya akan gagal jika Teolbo menghilang. Nomang pun kesal mengutuk Raja Neraka yang masih memikirkan reinkarnasi di saat seperti ini. Raja Neraka berteriak kencang kepada Nomang. Dia sangat marah dan mengutuk kembali Nomang dengan sumpah serapah. Raja Neraka sudah menantikan proses reinkarnasinya untuk menjalani kehidupan. Keduanya yang damai, tapi karena Teolbo menghilang dia jadi sangat marah kepada Nomang. Pandangannya tampak buram, seluruh penglihatannya menjadi berbayangan ketika melihat Nomang. Nomang berteriak dengan sangat kencang. Dia menyuruh Raja Neraka untuk segera menghindar. Tapi teriakan Nomang sangat telat karena sebuah kilatan petir yang sangat dahsyat mulai menyambar mereka berdua. Raja Neraka menengok ke atas langit. Dia mengucapkan salam kepada Kaisar Langit. Raja Neraka menerima perintah untuk mencari Teolbo. Dia cukup keras menolaknya. Kenapa harus dia yang mencari Teolbo, sedangkan dirinya tidak becus mengawasinya dengan benar? Petir yang menyambar Raja Neraka dan Nomang semakin kencang. Seakan mengatakan bahwa ini sebuah perintah bukan permintaan. Astaga, perilaku Anda ini seakan memerintahkan saya. Seharusnya saya yang marah karena tidak bisa bereinkarnasi karena mempunyai atasan yang tidak kompeten. Sekarang saya bukan lagi bawahan Anda. Saya sendiri sudah pensiun, apakah Anda sudah pikun? Dengan tatapan melototnya yang penuh dengan amarah, dia melawan balik kekuatan Kaisar Langit dan menyuruhnya untuk segera enyah dari hadapannya. Di sekitar Raja Neraka muncul kobaran api yang sangat besar mengelilinginya. Api neraka itu menghancurkan petir dari Kaisar Langit hingga tidak tersisa. Retakan di atas langit mulai tertutup rapat yang menandakan Kaisar Langit akan segera pergi. Di saat retakan tersebut mulai tertutup rapat, Raja Neraka merobek retakan tersebut dan berkata dengan sangat sinis, "Bukan berarti dirinya tidak akan pergi. Tentu saja dia akan pergi untuk mencari Teolbo, dengan begitu dia bisa bereinkarnasi. Namun Anda harus membayar perbuatan Anda kali ini." Raja Neraka dan Tomang berhasil pergi melalui retakan di langit. Waktu telah berganti pada malam hari. Terlihat sebuah bangunan kota di bawahnya bersinar sangat terang. Di atas itu ada seseorang yang jatuh dari langit seperti sebuah meteor yang sangat cepat yang akan menghantam sebuah bangunan di bawahnya. Orang itu berhasil mendarat dengan sempurna tanpa luka sedikit pun. Ternyata orang yang mendarat itu adalah Raja Neraka. Kobaran api yang sangat banyak mengelilingi sekitarnya. Matanya mulai melirik daerah sekitar untuk memastikan apakah ini dunia manusia atau bukan. Dia tidak menyangka bahwa dunia manusia yang dia kenal bisa sekacau ini. Suara teriakan banyak orang mulai terdengar di belakangnya. "Kabur, Anda harus kabur dan lari sejauh mungkin." Satu persatu dari banyak orang telah melewati dan meninggalkannya sendirian. Raja Neraka menatap kobaran api yang sangat besar itu. Dia melihat siluet banyak orang dari kobaran api itu. Ternyata yang muncul itu adalah sekumpulan mayat hidup. Matanya terbelalak sangat kaget. Raja Neraka semakin bingung dan penasaran kenapa mayat hidup bisa muncul di sini. Pantas saja mereka semua tidak terlihat di neraka. Semua mayat hidup itu melewati Raja Neraka. Tanpa mempedulikan keberadaannya, mereka semua hanya mengincar manusia yang masih hidup. Terdengar suara teriakan anak kecil sangat kencang. Terlihat seorang anak kecil telah tertangkap dan sedang menunggu disantap jiwanya oleh mayat hidup. Dengan langkah cepatnya Raja Neraka telah muncul di samping anak kecil itu. Dia langsung melayangkan sebuah pukulan yang sangat kencang sehingga membuat mayat itu terpental sangat jauh. Ekspresi Raja Neraka menjadi sangat kesal dikarenakan dia mencium bau darah dari segala penjuru. Semua mayat itu mulai berhenti melangkah. Mereka semua mulai berkumpul menatap Raja Neraka dengan tatapan lapar ke arahnya. "Rupanya kalian semua gila. Apa kalian masih merasa kurang telah kabur dari neraka hingga kini berani membuat dosa lagi di hadapanku?" Makhluk yang tercipta setelah manusia mati adalah mayat hidup. Mereka adalah orang-orang yang diadili oleh hakim neraka. Mereka harus membayar dosa yang mereka lakukan selama hidup di neraka. Jiwa yang telah menerima hukuman dan bertobat akan bereinkarnasi di kehidupan yang baru. Teriakan dari salah satu mayat menandakan mereka semua menyerang Raja Neraka secara gerombol. Pukulan yang sangat kencang, hingga tendangan menghancurkan semua mayat hidup yang datang menghampirinya. Raja Neraka telah lengah. Satu mayat hidup berhasil menjangkau dirinya, tapi pukulan tangannya lebih cepat dari pergerakan mayat hidup itu. Sebuah pukulan yang sangat kencang menghantam mayat itu ke tanah.
Mayat itu ditarik lagi hingga dipukul bertubi-tubi hingga mati. Semua mayat hidup hanya terdiam melihat rekannya dipukuli secara sepihak. Raja Neraka berkata dengan menggertak, "Kenapa kalian tidak menyerang? Apa kalian baru paham akan dihancurkan?" Perlahan-lahan semua mayat hidup mulai menjauhi Raja Neraka karena merasa ketakutan. Terlihat sebuah kilatan cahaya datang menghampiri Raja Neraka dengan sangat cepat. Tapi Raja Neraka dapat menghindarinya dengan sangat mudah. Nomang muncul kembali di samping Raja Neraka. Dia sangat mengkhawatirkan Raja Neraka akibat serangan tadi. Para mayat hidup mulai menjauh dan menyingkir seakan sedang membuka jalan. Langkah kaki seseorang telah terlihat dari siluet asap. Muncul seorang mayat hidup yang sangat berbeda dibandingkan yang lain. Aura mayat hidup itu tercium aroma darah yang sangat kuat. Dia melepas kepala manusia yang dia bawa seakan menandakan bahwa dia sangat kuat. Dengan aumannya mayat itu berteriak sangat keras dan bersiap melemparkan tongkat besi di tangannya. Nomang menawarkan dirinya untuk menghabisinya secara langsung. Raja Neraka sangat kesal dan menatap Nomang dengan sangat menyeramkan. Hal itu membuat Nomang sangat terkejut hingga ketakutan. Tongkat yang telah dilapisi jiwa kematian itu telah dilemparkan ke arah Raja Neraka dengan sangat cepat. Raja Neraka tidak menghindari itu. Dia bergumam dengan sangat bingung, kenapa mayat hidup itu membunuh manusia? Aku mencium bau darah kental yang sangat lengket. Apa mungkin dia hendak bereinkarnasi sendiri dengan menghisap rohnya? Hal itu tidak mungkin berhasil karena bereinkarnasi tanpa diadili adalah larangan di neraka. Tongkat itu berhasil ditahan Raja Neraka dengan tangan kosong. Raja Neraka mulai bergerak sangat cepat ke arah mayat itu. Dia melayangkan sebuah pukulan keras ke arah mayat itu dan kobaran api neraka mulai menyebar di seluruh tubuh mayat hidup. Raja Neraka kembali bergumam, apakah mayat hidup ini tahu mengenai larangan di neraka? Karena pantangan ini hanya aku dan Teolbo saja yang tahu. Perlahan-lahan Raja Neraka menghampiri mayat itu. Dia mengancam mayat itu untuk memberitahu dirinya kenapa dia membunuh manusia. Tapi ancamannya tidak mempan kepada mayat itu. Dia kembali memberontak menyerang Raja Neraka. Sembari menghindari semua serangan mayat itu, Raja Neraka berpikir, mayat ini tidak punya akal, dia terlalu lemah untuk menghisap roh. Apakah asumsiku terlalu berlebihan? Mayat itu membawa batu di tangannya untuk menghabisi Raja Neraka. Melihat itu membuat Raja Neraka semakin jengkel. Mayat itu merasa Raja Neraka hanya seorang manusia yang bisa dibunuh dengan alat apa saja. Di saat Raja Neraka bersiap mengeluarkan pukulannya, para mayat hidup yang lain berkumpul menahan pergerakan Raja Neraka agar tidak bisa bergerak. Ekspresi mayat itu berubah tertawa sangat senang seakan semua ini telah berakhir. Sebuah pukulan batu menghantam kepala Raja Neraka. Mayat itu terus menghantam kepala Raja Neraka berkali-kali. Ekspresinya semakin senang diiringi dengan hantamannya itu. Tiba-tiba ada tangan yang melayang di udara. Tanpa sadar tangan miliknya telah terputus tanpa tahu akibatnya. Kenapa berhenti tertawa? Apa ada yang salah dengan itu? Enyalah. Kobaran api yang sangat besar mulai menyebar dan membakar habis seluruh mayat hidup yang ada di kota. Raja Neraka mulai melompat ke atas gedung dan melirik semua mayat hidup yang terbakar di bawahnya. Dengan nada marahnya dia berkata, apa kalian sudah sadar sekarang? Mayat hidup yang tersisa mulai menyadari siapa orang yang mereka lawan tadi. Mereka semua telah bersujud seakan meminta pengampunan. Raja Neraka mulai mendekati mereka semua. Dia akan menghukum mereka semua yang ada di sini. Hukuman telah dia jatuhkan, 700 tahun untuk membuat kekacauan, 2000 tahun untuk melarikan diri dan 10.000 tahun bagi melukai manusia. Jika ada yang keberatan katakan pada Teolbo. Raja Neraka mulai merobek pintu neraka dan menyuruh semua mayat itu masuk. Tapi pemandangan yang terlihat di sana membuat para mayat itu menjadi bingung. Karena neraka yang mereka tahu bukan tempat seperti ini. Salah satu mayat menanyakan tentang tempat apa ini. Raja Neraka membalasnya dengan kesal, kenapa memangnya dengan tempat seperti ini? Kalian bisa mencabut semua rumput itu sendiri dan bersihkan tempat ini. Tugas kalian yang pertama adalah mencabut semua tanaman hijau yang terlihat di sana. Semua mayat hidup itu sangat kaget dan tidak percaya karena harus membersihkan neraka yang sangat luas ini. Sebelum pintu neraka itu tertutup kembali. Salah satu mayat hidup itu seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi pintu neraka telah tertutup kembali. Nomang bilang bukankah mayat hidup itu ingin mengatakan sesuatu? Menurut Raja Neraka mereka pasti akan mengatakan bahwa mereka semua akan bekerja dengan sangat keras. Nomang ingin berkata kasar tapi dia hanya diam mengikuti perkataan Raja Neraka.
Mereka berdua mulai berjalan untuk mencari mayat hidup yang tersisa. Nomang merasa ada beberapa mayat hidup yang kabur setelah kejadian tadi. Raja Neraka sempat marah menyalahkan Nomang karena dirinya baru ngomong tentang itu. Raja Neraka juga menanyakan kemana perginya para mayat hidup itu. Karena terakhir kali hal yang dilihat oleh Nomang para mayat hidup telah kabur ke sekolah, scan telah berganti, suasana hujan yang sangat deras diiringi suara petir telah membasahi gedung sekolah. Ruang kelas yang dipenuhi oleh bercak darah yang masih segar. Banyak mayat hidup berkumpul di dalam gedung sekolah. Ada 4 orang yang sedang mengumpat dari kejaran mayat hidup. 3 orang merupakan siswa dan siswi sekolah sedangkan orang yang berpakaian hitam bernama Li Jiwoo seorang pengurus pemakaman. Anak pirang laki-laki itu merasa mereka semua akan mati jika tetap di sini. Tapi anak perempuan itu menanyakan identitas asli Jiwoo. Apakah dirinya benar-benar seorang pengurus pemakaman? Karena dia merasa Jiwoo orang yang sangat lemah tidak bisa diandalkan. Anak perempuan itu kembali bilang bahwa pengurus pemakaman yang pernah dia lihat semuanya punya kemampuan super sedangkan Jiwoo tidak sama sekali. Jiwoo tetap menenangkan mereka berdua, walaupun dia tidak mempunyai kekuatan super dia tetap akan melindungi mereka semua. Para mayat hidup itu berhasil menemukan keberadaan mereka. Jiwoo yang bereaksi dengan cepat menyuruh para murid naik ke atas terlebih dahulu. Sedangkan dia akan menahannya terlebih dahulu. Salah satu murid telah berhasil sampai di rooftop gedung. Jiwoo berhasil mendesak mayat hidup itu menjauh. Tapi ada salah satu mayat hidup yang berhasil menerobosnya yang mengincar siswi perempuan. Dengan sigapnya dan cepatnya Jiwoo berhasil menahan mayat hidup itu dengan badannya. Dirinya berhasil digigit oleh mayat hidup dan mendapat luka yang cukup parah. Alih-alih mendapatkan rasa terima kasih, malah perempuan itu mengutuk Jiwoo dan menyalahkannya jika dirinya hampir mati. Meski dirinya dihina begitu saja Jiwoo tetap tidak mempedulikannya. Dia merasa cukup senang karena dirinya berhasil melindungi orang. Jiwoo berhasil mencapai rooftop gedung dan dengan sigapnya dia mengunci pintu rooftop untuk mengulur waktu hingga bantuan datang. Anak laki-laki pirang menghampiri Jiwoo. Dia merasa para mayat hidup bisa menerobos masuk ke sini. Menurutnya pintu rooftop ini tidak cukup untuk menahannya. Jiwoo mencoba menembakkan flare ke udara untuk meminta bantuan datang. Jiwoo mencoba menenangkan mereka semua dan meminta mereka semua untuk menunggu sebentar, tapi para murid itu tetap menyalahkan Jiwoo dan merasa kesal dengan tingkah laku Jiwoo yang tidak berguna. Jiwoo pun bingung dengan tingkah mereka berdua, padahal dirinya sudah menolongnya tapi tetap disalahkan. Perempuan itu mulai mengancam Jiwoo dengan mengatasnamakan keluarganya yang berkuasa di departemen pengurus makam. Di saat dia ingin menjelaskan ancamannya, Raja Neraka memotong pembicaraan mereka. Hal itu membuat mereka kaget dan bertanya kenapa bisa ada orang lain di sini. Siswi perempuan itu menghampiri Raja Neraka. Dia menanyakan tentang identitas aslinya dan berkata bahwa orang asing dilarang ikut campur. Saat Raja Neraka ingin mengungkapkan identitas aslinya, suara petir terus menyambar seakan dirinya tidak boleh mengungkapkan identitas aslinya. Raja Neraka tampak kesal dengan Kaisar Langit yang melarang dirinya untuk tidak boleh mengungkapkan identitas aslinya. Laki-laki berambut pirang menghampiri Raja Neraka. Dia bahkan mendorong Raja Neraka untuk pergi menjauh. Dia sangat marah karena Raja Neraka berani memotong perkataan Seoyul dan dia juga penasaran bagaimana dirinya bisa sampai ke atas sini. Raja Neraka membersihkan bajunya dan memberitahunya bahwa dia kesini untuk mengejar mayat hidup. Karena tempat ini tercium banyak aroma darah manusia. Padahal dia melompat kemari untuk memastikan semua yang ada di sini baik-baik saja. Namun keadaan yang dilihatnya tampak menyebalkan. Ketiga orang itu mengejek Raja Neraka dan tidak percaya dengan perkataannya. Bahkan mereka bertiga juga menghinanya sebagai pengemis karena pakaian miliknya yang sangat unik. Nomang kembali muncul di depan Raja Neraka. Dia bahkan sangat kesal mendengar ocehan bocah di depannya. Dia memberitahu Raja Neraka apakah dia bisa menghabisinya secara langsung. Raja Neraka tidak mempedulikan itu. Bahkan dia menganggap bocah-bocah ini salah pergaulan akibat didikan orang tua mereka yang tidak becus. Raja Neraka memberitahu Nomang jika orang tua mereka sudah mati maka dia bebas menghabisi bocah ini. Di hadapan orang biasa mereka semua menganggap Raja Neraka itu gila karena berbicara sendiri. Bahkan mereka semua menganggapnya seperti orang gila. Rambut pirang merasa kesal. Dia memegang kerah baju Raja Neraka dan mengancamnya karena merasa telah menghina orang tuanya. Jiwoo menghampiri mereka berdua untuk memisahkannya.
Rambut pirang itu tetap tidak mau mendengarkannya dan mendorongnya hingga terjatuh. Jiwu merasakan seluruh badannya sakit. Dia bukan merasakan sakit akibat dorongan bocah itu, tapi merasakan sakit akibat badannya telah terkontaminasi mayat hidup. Raja neraka tidak mempedulikannya, dia hanya memperhatikan Jiwu. Dia merasakan perasaan tidak asing saat melihat Jiwu. Emosi bocah pirang itu semakin meledak. Dia mengatakan bahwa keluarganya sangat menakutkan, bahkan jika ayahnya pergi ke neraka, pasti Raja Neraka akan menangis dan memohon ampun kepadanya. Raja Neraka menahan tawa ketika mendengar ocehannya itu. Dia tidak sanggup lagi mendengar ocehan bocah itu yang tampak konyol baginya. Melihat tingkah konyol orang di depannya membuat dirinya sangat marah. Bahkan ekspresi konyolnya membuat dia terngiang-ngiang. Kenapa orang ini bisa tertawa bebas? Apakah ada perkataan lucu yang dia ucapkan? Hal itu membuat dirinya semakin pusing dan bertanya-tanya. Dia mengulurkan tangannya bersiap untuk menghajar orang di depannya. Bahkan Nomang yang melihat itu menjadi panik dan mengatakan gila terhadap bocah itu. Pukulan bocah itu tepat mengenai Raja Neraka. Petir di langit menyambar dengan sangat kencang seakan menandakan adanya malapetaka yang akan datang. Nomang menghadap ke langit untuk memberitahu Kaisar Langit jika sudah terlambat untuk menghentikannya. Karena itu semua tergantung kehendak Raja Neraka. Ternyata tonjokan dari bocah itu tidak mengenai Raja Neraka melainkan orang di depannya. Jiwu masih bisa tersenyum dan bilang kenapa dirinya tidak menghindar sama sekali. Setelah mengucapkan itu Jiwu memuntahkan banyak darah. Dia menyuruh Raja Neraka untuk mundur dan dia berjanji akan melindunginya. Jiwu memperingatinya untuk segera berhenti dan tidak mengganggunya lagi. Tapi bocah itu tidak mau mendengarkannya dan semakin kesal. Dia mengeluarkan pisau dari tangannya dan maju untuk menusuk Jiwu. Suara petir menyambar dengan sangat kencang. Raja Neraka sangat marah dengan tingkah bocah itu. Bocah itu berteriak dengan kesakitan karena lengannya dicengkram dengan keras oleh Raja Neraka. Tapi dalam keadaan yang terdesak bocah itu tetap mengancam Raja Neraka. Jika dirinya tidak mau melepaskannya, dia akan membunuhnya langsung. Raja Neraka menatapnya dengan marah. Mudah sekali bagimu mengeluarkan kata membunuh. Apa orang tuamu yang mengajarkan itu? Mendengar perkataan Raja Neraka membuat bocah itu menjadi ketakutan. Dia mematahkan tangan bocah itu hingga dirinya berteriak dengan kesakitan. Dengan memegangi tangan yang kesakitan, bocah itu tetap bertingkah sangat arogan. Dia mengutuk Raja Neraka dan mengancam akan membunuhnya, serta jasadnya akan dilemparkan kepada para mayat hidup. Mendengar ocehan bocah itu membuat Raja Neraka semakin kesal. Padahal dirinya sudah cukup menakutinya, tapi bocah itu tetap tidak sadar. Raja Neraka melihat sebatang kayu tergeletak di bawah lalu mengambilnya. Dia juga bilang bahwa sejak dulu para pendosa memang harus dipukuli agar segera menurut. Raja Neraka tersenyum dengan sangat ceria memamerkan kayu miliknya. Salah satu bocah menyautinya dan bilang bahwa kayu itu mirip sebuah tongkat sihir. Raja Neraka mulai mendapatkan ide baru. Dia memukuli pantat bocah itu dengan sangat keras. Bahkan bocah itu menjadi diam dan trauma merasakan sakit yang luar biasa. Raja Neraka menyuruh bocah itu untuk mempersiapkan dirinya karena dia akan memukul lagi dengan sangat kencang. Pukulan kayu itu dilayangkan berkali-kali oleh Raja Neraka. Teriakan tawanya menandakan dirinya semakin senang memukul pantat bocah itu. Teriakan kesakitan semakin kencang keluar dari mulut bocah itu. Nomang yang menyaksikan langsung tingkah laku Raja Neraka menjadi heran dan bingung. Karena anak-anak lain yang melihatnya seperti sedang melihat orang gila. Suara tawa yang sangat kencang menyelimuti Raja Neraka. Dia sangat senang memukuli bocah itu. Bakarlah dosa-dosamu dengan tongkat sihir ini dan tamatlah riwayatmu. Itulah kata-kata yang diucapkan terus-menerus oleh Raja Neraka ketika memukul bocah itu. Pantat bocah itu memar dengan penuh kesakitan sehingga dirinya tidak sadarkan diri. Raja Neraka memberi dia peringatan untuk memperbaiki dirinya. Jika tidak, dia akan memukulnya lagi dengan sangat kencang. Tiba-tiba siswi perempuan itu berteriak dengan sangat kencang. Dia mengatakan para mayat hidup telah datang kemari. Mayat hidup telah berhasil memanjat rooftop gedung. Tapi dengan sigapnya Jiwu mencoba menenangkan siswi perempuan itu. Dia bilang akan melindungi mereka semua dan menyuruh para murid tetap berada di belakangnya. Jiwu menyuruh mereka semua untuk kabur ke lantai bawah. Tapi siswi perempuan itu sangat takut karena menurutnya tempat itu dipenuhi mayat hidup.
Jiwo meyakinkannya karena semua mayat hidup telah berkumpul semuanya di sini. Tanpa berpikir panjang, ketiga siswa-siswi itu langsung meninggalkan Jiwo dan membuka pintu masuk rooftop. Jiwo juga menyuruh Raja Neraka untuk segera pergi bersama para murid. Dia meyakinkannya bahwa masalah di sini biar dia yang akan mengurusnya. Raja Neraka menggelengkan kepalanya karena dia baru pertama kali melihat manusia seperti ini. Orang yang rela mengorbankan dirinya demi orang lain padahal dirinya telah dihina mati-matian. Dengan alasan apa Jiwo membantu orang-orang seperti ini? Jiwo langsung memukul kepala Raja Neraka dengan sangat keras. Dia bilang bahwa Raja Neraka adalah anak muda yang sangat cerewet. Berhenti mengatakan hal aneh dan cepat turun saja. Dia akan berusaha melawan mayat hidup dan mengulur waktu di sini. Lagi dan lagi Raja Neraka hanya menggelengkan kepalanya. Karena dia merasa baru pertama kali menemukan manusia yang sangat aneh. Tapi mau bagaimanapun dia tidak akan membiarkan Jiwo mati di sini. Raja Neraka sudah mengumpulkan api di tangannya. Api neraka berkobar sangat besar di tangannya. Di saat dia ingin membakar semua mayat hidup di hadapannya, petir menyambar sangat kencang ke arahnya. Seakan mengatakan bahwa Raja Neraka dilarang ikut campur dengan hal itu. Raja Neraka sempat bingung dengan keputusan Kaisar Langit tentang kenapa dirinya tidak boleh ikut campur. Jika dirinya tidak boleh ikut campur maka manusia di depannya akan mati. Raja Neraka melihat ke atas langit. Kaisar Langit tidak peduli manusia itu mau hidup ataupun mati. Perkataannya membuat Raja Neraka sedikit kesal. Terdengar suara pintu rooftop yang telah terkunci di belakangnya. Siswa pirang itu sangat bahagia telah menutup pintu rooftopnya. Dia bahkan menghina Raja Neraka sebagai orang bodoh. Dia sangat senang karena telah mengunci pintunya sehingga mereka berdua tidak bisa keluar dan akan mati dimakan mayat hidup. Siswa itu merasa puas dan berteriak bahagia meninggalkan salam perpisahan. Raja Neraka menahan amarahnya untuk tidak keluar. Dia memerintahkan Nomang untuk meludahi sedikit para bocah itu. Nomang pun dengan senang hati pergi menerima perintahnya. Para mayat hidup mulai menghampiri Raja Neraka dan di saat itu juga Jiwo berhasil melindungi Raja Neraka. Tubuh Jiwo menjadi incaran para mayat hidup. Mayat hidup yang penuh kelaparan menggigit tubuh Jiwo dengan sangat beringas. Jiwo berhasil menahan semua rasa sakit yang dia terima. Raja Neraka merasa bingung dengannya dengan alasan apa dia melindungi dirinya. Dengan kondisi yang sangat menyedihkan Jiwo masih dapat tersenyum. Menurutnya menolong seseorang apa butuh alasan untuk itu. Raja Neraka yang mendengar jawaban Jiwo hanya terdiam saja. Emosi dirinya sudah di ambang batas untuk menahannya. Teolbo yang menghilang serta para mayat hidup membuat kekacauan di dunia. Dan manusia yang baik ini menderita karena menggantikan anak-anak jahat itu. Tapi kenapa Kaisar Langit berusaha menghalangi dirinya untuk menolong manusia ini? Apakah karena aturan para dewa? Aturan seperti itu memang bagus adanya. Namun manusia yang tidak berdosa ini akan mati sia-sia. Dia tidak akan membiarkan ini terjadi begitu saja. Kobaran api neraka yang sangat besar telah menyebar di seluruh bangunan menghabisi semua mayat hidup. Bakarlah dosa-dosamu wahai api neraka. Satu persatu para mayat hidup telah hangus terbakar hingga jasadnya tidak tersisa. Raja Neraka mengancam Kaisar Langit untuk tidak ikut campur masalahnya. Karena mulai sekarang dia akan melakukan dengan caranya sendiri. Jiwo mulai tersadar dari pingsannya. Ekspresi mukanya sangat lemas tidak berdaya. Raja Neraka dengan senang hati menyambut Jiwo. Dia menawarkan Jiwo untuk bekerja dengan dirinya. Raja Neraka menawarkan benefit yang akan diterima Jiwo jika dirinya mau bekerja untuknya. Dia akan mendapatkan 4 polis asuransi di neraka, cuti yang bisa digunakan tanpa rasa bersalah, dan pesangon jika dia berhenti kerja. Dia akan membuat Jiwo terlahir kembali sebagai putri orang kaya di kehidupan selanjutnya. Jadi dia tidak perlu capek kerja seperti ini nantinya. Jadi apa kau tertarik dengan pekerjaan dewa? Jiwo menjawab dengan sangat lemas. Dia merasa bersyukur ditawari pekerjaan dewa, tapi dia merasa waktu dia sudah tidak banyak lagi. Jadi dia menjawab setuju begitu saja karena dia tahu akan mati. Jadi Jiwo berharap di kehidupan selanjutnya dia bisa bekerja dengannya. Tentu saja Raja Neraka tidak akan membiarkan Jiwo mati begitu saja. Dia merobek langit untuk menciptakan manifestasi neraka. Sebuah cahaya sangat terang menerangi Jiwo. Pemandangannya terlihat sangat menakjubkan. Dunia yang berada di sana semua berwarna putih. Jiwo dan Raja Neraka seperti berdiri di atas langit yang dipenuhi awan putih yang sangat banyak.
Mata Jiwoo terpanah akan keindahan dunia putih ini. Raja Neraka menjelaskan bahwa Jiwoo adalah orang pertama yang datang ke tempat ini dengan tubuh manusia. Tempat ini adalah neraka pertama yang dia ciptakan. Jiwoo sangat kaget dengan ucapan Raja Neraka. Dia tidak percaya bahwa tempat ini adalah neraka. Dia mencoba berkeliling dan merabah berbagai tempat. Dia memegang akar pohon neraka yang sangat besar dan takjub dengan keindahannya. Dia memeriksa seluruh badannya dan menyadari bahwa semua luka di tubuhnya telah hilang. Jiwoo sangat penasaran dengan Raja Neraka dan dia menanyakan identitas asli orang yang menolongnya. Raja Neraka memberitahunya bahwa dia adalah Raja Neraka yang sudah pensiun. Jiwoo mengeluarkan ekspresi yang sangat kaget. Dia tidak menduga bahwa seorang Raja Neraka bisa mengalami pensiun. Raja Neraka menyuruhnya untuk mendekat dan memperkenalkan diri kepadanya. Dengan tegas Jiwoo memperkenalkan diri bahwa nama aslinya adalah Lee Jiwoo. Raja Neraka mengikat sebuah benang merah di pergelangan tangan Jiwoo dan memberitahunya bahwa sesungguhnya dewa tidak berbeda jauh dengan manusia. Hanya saja dewa itu tidak bisa menua maupun mati, dan dewa merupakan orang yang sangat kuat. Jiwoo hanya fokus pada pemberian gelang di tangannya karena menurutnya gelang ini sangat cantik. Suara retakan terdengar di langit neraka. Raja Neraka menyadarinya bahwa Kaisar Langit pasti marah menentang ini. Raja Neraka memberitahu Jiwoo bahwa gelang ini merupakan ikatan takdir. Karena tanpa ini dewa dan manusia tidak bisa bersama, jadi jangan pernah kau menghilangkannya. Jiwoo bertanya balik kalau seandainya hilang apakah hubungan dirinya dengan Raja Neraka akan berakhir. Raja Neraka mengejeknya bahwa dia akan dipecat jika menghilangkannya. Beberapa waktu telah terlewat. Suara orang memanggil nama Jiwoo berkali-kali untuk membangunkannya. Orang itu bernama Minho yang merupakan senior Jiwoo di pengurus pemakaman. Dia sempat panik akibat Jiwoo tidak membuka matanya sama sekali. Jiwoo tidak mendengarkan ocehan dari Minho. Dia masih bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Dia bertanya-tanya apakah dirinya sedang bermimpi. Jiwoo bertanya kepada Minho apa ada sesuatu yang baru saja terjadi. Minho menjelaskan bahwa mereka datang setelah melihat flare di langit. Dia juga memberitahu bahwa tidak ada korban jiwa. Minho bilang jika mereka sudah membersihkan semua mayat hidup yang tersisa. Jiwoo bertanya mengenai kondisi murid-murid itu. Minho bingung menjelaskannya kepada Jiwoo. Maksudmu murid-murid yang kau selamatkan itu? Mereka ditemukan sedang bersembunyi di pojokan kelas. Tapi kondisi mereka cukup aneh karena di tubuh mereka dipenuhi oleh cairan lengket yang tidak diketahui. Mereka terus mengoceh soal dijilat dan dipukuli oleh tongkat sihir. Mendengar itu membuat Jiwoo terkejut. Ternyata peristiwa yang baru saja terjadi bukan mimpi baginya. Dia melihat gelang di tangannya bahwa ikatan takdir miliknya juga ada. Memikirkannya saja membuat Jiwoo gemetar dengan ketakutan. Salah satu senior perempuan yang bernama Yona menghampiri Jiwoo. Dia menanyakan apakah kondisi Jiwoo baik-baik saja. Jiwoo menjawabnya dengan lantang bahwa dia baik-baik saja. Yona memarahi Jiwoo karena tindakannya yang sangat gegabah. Dirinya bahkan belum mendapatkan pakaian jenazah, jadi dia tidak perlu bertindak macam-macam. Karena dia sendiri malas membersihkan mayat seseorang jika dirinya mati. Kata-kata dari Yona cukup melukai hati Jiwoo. Dia merasa murung setelah mendengar perkataan Yona. Minho mencoba menghibur Jiwoo. Dia menyuruh Jiwoo untuk tidak usah peduli dengan omongan Yona. Dia habis kehilangan mayat hidup yang dia kejar, makanya dia berkata sangat sensitif kepadamu. Mendengar perkataan dari Minho membuat Jiwoo terhibur dan menjadi semangat kembali. Lalu Jiwoo dan Minho sedang menunggu taksi datang. Minho menyuruh Jiwoo untuk pulang duluan dan beristirahat hingga dirinya pulih. Jiwoo juga mengucapkan salam perpisahan kepada Minho dan mengucapkan terima kasih karena telah menghiburnya. Di dalam taksi Jiwoo masih memikirkan kondisi para murid tadi. Dia melihat gelang di tangannya. Dia masih tidak percaya dengan namanya ikatan takdir dan perkataan Raja Neraka. Dia menganggap bahwa semua yang dia alami tadi mungkin hanya mimpi. Tiba-tiba di samping dirinya ada seseorang yang berkata dengannya, "Kau terlibat dalam urusan yang sangat besar." Jiwoo pun berteriak dengan sangat kencang bahkan membuat supir di depannya kaget. Supir itu menanyai kondisi Jiwoo apakah dirinya baik-baik saja. Jiwoo mengalihkan pembicaraannya. Dia bilang bahwa tadi melihat serangga di kaca, makanya dirinya berteriak sangat kencang. Jiwoo bertanya kepada orang di sampingnya, siapa identitas dirinya dan kenapa dia bisa muncul di sampingnya. Orang di sampingnya bilang bahwa dia adalah Nomang, seorang pembantu Raja Neraka. Jiwoo menjadi cukup gelisah. Dia menanyakan apakah tidak masalah jika orang lain mendengar atau tahu tentang keberadaan dirinya.
Nomang memberitahunya jika orang biasa tidak bisa melihat dirinya. Jiwu bertanya lagi kepada Nomang, kemana perginya Raja Neraka? Karena sejak kejadian tadi dia tidak melihatnya. Dengan ekspresi bahagianya Nomang menjelaskan bahwa Raja Neraka hendak memberi hukuman pada bocah-bocah itu. Dia datang sendiri ke sana untuk memastikan bahwa bocah-bocah itu kapok. Ekspresi Jiwu sangat kaget setelah mendengarnya. Dia kembali teringat perbuatan Raja Neraka menghukum bocah itu. Dengan rasa kegelisahannya itu dia menyuruh supir taksi untuk kembali ke kantor pusat pengurus jenazah. Karena Jiwu tahu pasti akan terjadi sesuatu yang aneh di sana. Di lain waktu yang sama, Raja Neraka telah tiba di depan gedung pusat pengurus jenazah. Dia sangat kagum dengan kemegahan bangunan di depannya. Raja Neraka masih mengira gedung di depannya adalah rumah bocah itu. Padahal gedung di depannya merupakan gedung pusat pengurus jenazah. Raja Neraka mulai berjalan memasuki gedung. Dia tidak akan membiarkan bocah itu lolos begitu saja. Dia melihat seseorang masuk melewati pintu masuk gedung. Raja Neraka bergumam bahwa teknologi manusia sangat hebat karena pintu di depannya bisa terbuka sendiri. Raja Neraka terus melangkah ke depan pintu masuk gedung. Seorang pegawai kantor memperingati untuk tidak lewat situ karena itu bukan pintu. Tapi Raja Neraka tetap keras kepala tidak mempedulikan perkataan orang itu. Suara benturan kaca yang sangat keras menabrak kepalanya. Tapi Raja Neraka tidak tinggal diam begitu saja. Dia menghancurkan pintu kaca di depannya hingga berkeping-keping. Seluruh pegawai kantor yang melihatnya menjadi sangat terkejut. Karena ada orang yang bisa menghancurkan kaca anti peluru hanya dengan wajahnya. Raja Neraka tersenyum sangat senang. Dia menyuruh semua orang yang melihatnya untuk tidak kaget dengan perbuatannya. Jadi bawa saja bocah itu di hadapanku sekarang. Para pegawai menjadi sangat panik dan keos. Salah satu pegawai memberi perintah untuk menyalakan alarm sirene. Semua pegawai di sana bertanya bingung apakah orang yang menerobos masuk pintu kantor seorang mayat hidup atau bukan. Seorang wanita di atas lantai 2 memperhatikan Raja Neraka dengan seksama. Dia cukup terkejut dengan aroma orang yang dia lihat di bawah. Karena aroma orang itu mengingatkannya dengan suatu tempat yang dia rindukan. Wanita itu juga menyadarinya bahwa orang yang dia perhatikan adalah Raja Neraka. Raja Neraka menyadari dirinya telah diawasi oleh seseorang. Mata mereka berdua telah bertemu langsung. Raja Neraka berpindah tempat di depan muka perempuan itu dengan sangat cepat bahkan dalam hitungan detik. Perempuan itu sangat kaget dengan kemunculan Raja Neraka yang tiba-tiba. Dia tidak menyangka dalam jarak sejauh ini Raja Neraka dapat berpindah tempat dalam sekejap. Raja Neraka berpikir sangat keras. Dia mencoba mengingat orang di depannya. Karena perempuan di depannya menatap dirinya. Dengan sangat tajam, perempuan itu tersenyum sangat lebar. Dia menanyakan apa ada masalah dengan dirinya yang menatapnya begitu. Raja Neraka menunjuk dirinya dengan jari. Dia tidak tahu siapa dirinya jadi tolong perkenalkan diri kepadanya. Perempuan itu hanya tertawa terbahak-bahak. Dia tertawa karena sifat Raja Neraka masih sama seperti dulu yaitu sulit mengingat wajah orang lain. Perempuan itu menatapnya dengan sangat serius. Dia mulai memperkenalkan dirinya sebagai Baekwo. Dia juga menjelaskan kenapa Raja Neraka tidak tahu mengenai dirinya. Karena ini baru pertama kali mereka bertemu secara langsung. Di bawah aula gedung terdengar suara bocah yang berteriak sangat arogan. Dia memerintahkan bawahannya untuk mencari seseorang yang mempermalukannya. Melihat bocah itu membuat Raja Neraka menjadi sangat marah. Dia ingin menghampiri bocah itu dan menghancurkannya. Tapi Baekwo menarik tangan Raja Neraka. Dia menyadari bahwa bocah inceran Raja Neraka merupakan seorang pendosa. Baekwo meminta Raja Neraka untuk mendengar penjelasannya terlebih dahulu sebelum bertindak melakukan hukuman. Baekwo juga bertanya dengan penasaran apakah memberi hukuman memang hal yang penting. Raja Neraka menjelaskannya, jika pengadilan dan urusan kepolisian dunia manusia bisa ditunda bahkan bisa juga diabaikan. Tapi bagi dirinya hal seperti itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Jika sang Raja Neraka mengabaikan dosa, maka orang-orang baik hati akan menderita. Baekwo hanya terdiam saja setelah mendengar perkataan Raja Neraka. Dia menyadarinya bahwa sikap Raja Neraka tidak berubah sama sekali. Raja Neraka langsung berpindah dalam sekejap di hadapan bocah itu. Sehingga membuat dirinya panik dengan ketakutan. Bocah itu juga yakin bahwa semua pintu di dalam gedung di sini telah terkunci. Jadi kenapa dirinya bisa muncul di depan sini? Raja Neraka hanya tertawa mendengarnya. Dia menyuruh bocah itu untuk segera memperbaiki sikapnya. Jika tidak dirinya akan dipukuli dengan tongkat sihir ini.
Baekwo yang mendengar sangat terkejut, dia bahkan mengatakan omong kosong dengan apa yang dilakukan Raja Neraka. Para pengawalnya menjadi sangat bingung, karena majikannya mundur dengan ketakutan ketika melihat tongkat sihir itu. Salah satu pengawal memerintahkan para bawahannya untuk menangkap seorang penyusup yang masuk. Tapi Baekwo menyuruh mereka semua untuk berhenti dan membiarkannya begitu saja. Karena dia meyakinkan semuanya bahwa orang di depannya bukan musuh, Raja Neraka bergumam, dia tidak menyangka orang-orang di sini pergi membiarkannya begitu saja dengan sekali perintah darinya. Walaupun penampilan luarnya seperti itu, ternyata kemampuan memimpinnya bagus juga. Seharusnya tadi dia mendengarkan dulu siapa Baekwo sebenarnya. Bocah itu berlari menjauh dengan ketakutan meninggalkan mereka bertiga. Raja Neraka sangat kesal karena bocah itu kabur lagi dan lagi. Para pengawalnya memerintahkan Raja Neraka untuk segera berhenti mengejarnya. Karena dia adalah putra dari CEO Kang, Raja Neraka menyangkalnya, kenapa dia harus peduli dengan itu. Pengawal itu menjelaskan bahwa CEO Kang merupakan ketua dari grup Kang Seong yang menempati urutan ketiga di dunia keuangan neraga ini. Bahkan dirinya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap asosiasi pengurus pemakaman. Raja Neraka tetap tidak mempedulikannya. Dia tidak tertarik dengan cerita dunia manusia yang sangat omong kosong itu. Pengawal itu telah kehabisan kesabarannya. Dia sudah memberitahunya tapi orang di depannya tetap tidak peduli. Dia menarik kerah Raja Neraka dan mengancamnya untuk tidak mengusik tuan mudanya lagi. Tapi dirinya tidak bisa mengangkat tubuh Raja Neraka sama sekali. Bahkan membuat pergerakan sedikit pun tetap tidak bisa. Padahal dirinya bermaksud untuk melemparnya menjauh. Tapi kenapa orang di depannya tidak bergeming sama sekali? Raja Neraka mencengkram bali tangan pengawal itu. Dia tersenyum sangat lebar karena baru kali ini dia mendengar perkataan yang sangat menarik. Kau ingin aku membiarkannya begitu saja karena orang tuanya berkuasa dan punya banyak uang? Berhentilah dan jangan bertingkah banyak omong kosong. Pengawal itu tampak gelisah dan ketakutan. Dia kaget dengan kekuatan pria di depannya. Dia juga menebak apakah orang di depannya seorang pengurus pemakaman atau bukan. Setelah mengucapkan itu, Raja Neraka melepaskan tangan pengawal itu begitu saja. Lalu dia juga memberi saran kepada pengawal itu, jika orang yang berkuasa bisa diampuni dosanya karena punya kekuasaan, apakah orang yang tidak punya apapun bisa melakukan itu? Kalau itu terjadi maka dunia ini pasti akan sangat kacau. Pengawal itu tidak mendengarkan perkataan Raja Neraka, karena bagi dirinya tugas seorang pengawal adalah melindungi majikannya mau benar ataupun salah. Pengawal itu berteriak dengan sangat keras. Bukan hanya para pengurus pemakaman yang bisa memakai pakaian jenazah, tapi dirinya bisa memakai pakaian jenazah juga. Dia merobek pakaian kemejanya dan terlihat seluruh tubuhnya telah berubah berwarna silver. Asap di sekitarnya mulai menyelimuti dirinya menandakan bahwa dia sudah memakai pakaian jenazah miliknya. Seluruh tubuhnya telah berubah menjadi besi yang sangat keras seperti logam. Bahkan dia mendapat julukan sebagai tentara besi. Dia mulai mengambil ancang-ancang dan bergerak sangat cepat menghampiri Raja Neraka. Refleks dari Raja Neraka sangat telat. Sebuah pukulan yang sangat kencang menghantam tubuhnya. Pukulan berkali-kali dilayangkan kembali ke arah Raja Neraka hingga tubuhnya terhempas menjauh. Pengawal itu membanggakan pakaian jenazah miliknya yang sangat kuat. Bahkan jika dirinya seorang pengurus jenazah, dia tidak bisa menahan pukulan miliknya. Baekwo menyoraki pengawal itu dengan perkataan yang sangat menyedihkan. Dia menyuruh pengawal itu untuk fokus pada musuh di belakangnya. Karena dirinya baru saja membuat dosa, baru saja menengok ke belakang, sebuah pukulan yang sangat kencang menghantam mukanya. Raja Neraka tidak menyangka bahwa pengawal itu lebih kuat dari yang dia pikirkan. Pengawal itu tampak bingung, bagaimana dirinya bisa bangun setelah menerima pukulan berkali-kali. Pengawal itu kembali melayangkan sebuah pukulan bertubi-tubi. Tapi setiap pukulan miliknya berhasil ditahan Raja Neraka dengan satu tangan tanpa kesusahan sedikit pun. Raja Neraka sangat penasaran dengan pakaian jenazah. Dia merasa kesal dengan tingkah para manusia yang sering berbuat sesuatu menentang akal sehat. Raja Neraka mengakhiri momentum pengawal itu. Dia melayangkan tendangan keras berkali-kali ke arah pengawal itu hingga dirinya terpental. Hukuman akan kujatuhkan karena sudah mengayunkan pukulan tiba-tiba. Kau dilarang mengangkat kepala selama 3 bulan. Pukulan yang dilapisi energi api neraka telah dilayangkan ke arah pengawal itu dengan sangat keras. Pengawal itu tergeletak di tanah dengan tidak berdaya. Baekwo yang melihat pertarungan Raja Neraka sudah menduga bahwa dia pasti akan menang. Tapi dia tidak menyangka Raja Neraka membereskannya dengan sangat mencolok.
Baekwo juga merasakan bahwa Raja Neraka lebih lemah dari dirinya yang dulu. Raja Neraka memanggil Baekwo. Dia bertanya kepadanya mengenai para manusia yang memakai pakaian jenazah, sedangkan itu adalah pakaian para mayat hidup. Baekwo menjelaskannya jika itu untuk perlindungan para manusia, karena itu sudah terjadi selama 20 tahun sejak mayat hidup datang ke dunia manusia. Penjelasan dari Baekwo tidak memuaskan rasa penasaran dari Raja Neraka. Malahan Raja Neraka semakin kesal dengan itu. Kenapa tidak langsung saja para manusia melawan mayat hidup? Dan kenapa juga harus memakai pakaian jenazah? Baekwo kembali menjelaskannya, karena sejak awal para manusia memang lebih lemah dari mayat hidup. Mayat hidup telah melalui sungai Sanzu hingga tercabik-cabik oleh monster bersisik. Mereka berlari selama ratusan tahun sembari berjuang dalam hidup dan mati agar tidak terlindas. Mereka juga harus bertani sambil membawa pemberat sebesar 60.000 kilo. Semakin lama mereka menerima hukuman karena telah melakukan dosa besar, mereka akan menjadi semakin unggul dibandingkan manusia. Namun di antara para mayat hidup itu ada juga sebagian yang bertobat. Dengan pakaian jenazah hasil pinjaman dari mereka, para manusia memperoleh kekuatan untuk menghadapi mayat hidup. Sama seperti halnya dengan mayat hidup, ada manusia yang baik mempertaruhkan nyawanya untuk bekerja sebagai pengurus pemakaman dan bertarung melawan mayat hidup. Dan ada juga manusia yang menggunakan kekuatannya sendiri untuk kepentingan pribadi seperti para pengawal tadi. Ekspresi Raja Neraka dipenuhi dengan keringat yang sangat banyak. Baekwo sendiri pun bingung kenapa Raja Neraka bertingkah begitu. Jadi menurut Baekwo, pakaian jenazah adalah pilihan yang tidak bisa dihindari. Terlihat Jiwoo dan Nomang telah tiba di gedung pusat kantor. Nomang bilang untuk langsung memberitahu intinya saja kepada Raja Neraka, karena Raja Neraka sedikit bodoh dan tidak mengerti itu. Baekwo pun kaget karena melihat orang yang berbicara itu adalah Nomang. Baekwo tidak menyangka dirinya bisa bertemu Nomang setelah 300 tahun lamanya. Raja Neraka pun kaget melihat Nomang dan Baekwo yang terlihat sangat akrab. Nomang bertanya dengan bingung apakah Raja Neraka tidak mengenalimu Baekwo. Baekwo hanya tersenyum menjawabnya. Karena kejadian seperti ini sudah sering terjadi ketika berada di neraka. Raja Neraka berteriak dengan kesal. Karena menurutnya tidak mengenali seseorang adalah hal yang wajar karena itu adalah hal yang manusiawi. Mereka berdua sangat bingung, padahal dirinya bukan manusia, kenapa menganggap dirinya seperti manusia. Baekwo menunjuk seseorang yang datang bersama Nomang, karena dia tidak mengenalinya sama sekali. Orang itu mulai memperkenalkan dirinya sebagai Lee Jiwoo. Baekwo yang mengenali seragam perusahaannya bertanya kepada Nomang, bukankah dia berasal dari pengurus pemakaman? Dan kenapa Jiwoo bisa mengikuti Raja Neraka seperti ini? Nomang sendiri bingung menjelaskannya, karena suatu hal yang pasti Jiwoo memiliki situasi yang sama dengan dirinya. Baekwo terharu sangat senang mendengar berita baik itu. Raja Neraka menuju ke arah Baekwo. Dia meminta Baekwo untuk tidak berempati kepada Jiwoo. Karena Jiwoo sendiri telah menjadi pegawai baru miliknya, Raja Neraka juga menyuruh Baekwo untuk mengungkapkan identitas aslinya. Baekwo mulai mengungkapkan identitas aslinya. Dia memperkenalkan diri sebagai cabang bumi Baekwo. Dulu waktu di neraka pekerjaannya adalah pembantu dari Teolbo. Lalu pembicaraan mereka berdua berlanjut di dalam ruangan. Baekwo juga memberitahu Raja Neraka bahwa dia sendiri tidak tahu kenapa neraka bisa menjadi kacau seperti ini. Karena saat dia sadar dirinya sudah berada di bumi, bahkan dia juga tidak mengetahui di mana Teolbo berada. Raja Neraka semakin pusing tidak karuan setelah mendengar jawaban Baekwo. Dia mencoba berpikir mengenai segala peristiwa yang telah terjadi di neraka. Raja Neraka berpikir dua spekulasi. Mungkin saja telah terjadi sesuatu pada Teolbo atau mungkin dirinya sendiri yang sengaja membuat kekacauan ini. Raja Neraka tidak bisa menuduh Teolbo berkhianat begitu saja, karena dirinya kekurangan informasi mengenai dirinya. Baekwo menawarkan sebuah solusi kepada Raja Neraka. Dia menunjukkan sebuah kertas jimat yang berisi sebuah informasi terakhir mengenai Teolbo. Raja Neraka berteriak sangat senang bahkan menawari Baekwo untuk bekerja dengannya. Tapi Baekwo menolaknya dengan sangat tegas karena dia tidak tertarik dengan pekerjaan yang merepotkan. Raja Neraka cukup kecewa dengan penolakannya. Dia merasa Baekwo masih berpihak pada Teolbo setelah kejadian ini. Baekwo tidak menjawabnya, dia bahkan mengalihkan pembicaraannya dan bertanya mengenai Jiwoo, karena dia tidak melihatnya sejak tadi. Raja Neraka membuka kertas jimat itu. Dia juga memberitahunya bahwa Jiwoo sedang melaksanakan sebuah tugas yang sangat mudah.
Waktu malam hari telah berganti. Di sebuah kota malam hari yang sangat ramai, terlihat Jiwoo yang sedang mengejar bocah pirang itu. Teriakan Jiwoo yang menyuruh bocah itu berhenti membuat dirinya sangat mencolok, bahkan menjadi pusat perhatian dan orang-orang saling bertanya dengan sangat bingung. Kenapa mereka berdua melakukan kejar-kejaran? Apakah mereka sedang bermain sebuah film? Jiwoo mulai teringat pemberian tongkat oleh Raja Neraka. Jiwoo hanya bingung kenapa Raja Neraka memberikan sebuah tongkat kepadanya. Tadinya tongkat sihir ini akan digunakan Raja Neraka untuk memukuli bocah itu. Tapi karena Jiwoo telah melarangnya untuk memukuli bocah itu, jadi pekerjaannya akan diserahkan kepada Jiwoo. Jiwoo penasaran jika dirinya sudah menemukan bocah itu, lalu apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Raja Neraka menyuruhnya untuk berteriak sembari mengayunkan tongkat sihir itu. Dengan menahan rasa malunya, Jiwoo mulai berteriak, "Bakarlah dosa-dosamu wahai pendosa," sembari melayangkan pukulan tongkatnya ke sana kemari. Orang-orang menatap Jiwoo dengan heran karena tingkah yang dia perbuat. Bahkan bocah berambut pirang itu semakin menjauh meninggalkan Jiwoo. Tanpa diduga pukulan yang Jiwoo layangkan secara acak mengenai pantat seseorang. Dia seketika langsung meminta maaf kepada orang itu. Tapi betapa terkejutnya dia ketika melihat orang yang dia pukul ternyata senior Yona. Dengan tatapan kesalnya Yona bertanya kepada Jiwoo kenapa dirinya bisa berada di sekitar sini. Bukankah dirinya sudah diperintahkan untuk pulang? Belum sempat memberikan penjelasannya, Yona sudah menarik Jiwoo untuk ikut bersamanya. Karena Yona merasa Jiwoo bisa membantu dirinya menangkap mayat hidup yang dia selidiki, Jiwoo pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan untuk membantunya. Yona menyuruh Jiwoo untuk mengintip mayat hidup yang ada di depannya. Terlihat langkah kaki seorang mayat hidup yang berjalan mendekat ke arah mereka. Yona memberikan perintah bahwa hari ini mereka akan menangkap mayat hidup. Yona memberitahu Jiwoo bahwa dialah mayat hidup yang selama ini sedang dia kejar. Jiwoo bilang, bukankah kita harus menangkapnya sekarang? Yona melarangnya karena jika ditangkap sekarang dia akan kabur. Karena mayat hidup ini sangat pandai melarikan diri, jadi dia menyuruh Jiwoo untuk tetap mengawasinya saja sampai mayat hidup itu lengah. Jiwoo sangat penasaran dengan gerak-gerik mayat hidup itu. Apa yang dia lakukan ke sana kemari? Yona memberitahunya bahwa mayat hidup itu sedang berpatroli. Mereka akan berkeliling bergantian. Mungkin saja mayat hidup yang ada di depan kita sekarang hanyalah bawahannya. Mayat hidup itu mulai menyadari sesuatu di belakangnya. Dia menghampiri tirai yang ada di belakangnya. Mayat hidup itu membuka tirainya dan tanpa diduga ada seorang bocah yang sedang bersembunyi di situ. Yona tidak menduganya kalau di sana ada orang biasa yang sedang mengumpat. Karena dirinya tidak merasakan hawa keberadaan seseorang, Yona berusaha menghampiri mayat hidup itu, tapi dia tahu bahwa semua usahanya sia-sia dan sudah terlambat. Di saat bocah itu akan terbunuh, Jiwoo muncul tiba-tiba dan berhasil membawa bocah itu menghindar menjauh. Di saat mayat hidup itu teralihkan ke arah Jiwoo, Yona dengan sigapnya memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekat ke arahnya. Dia membuka pakaian jenazahnya, yang berbentuk sebuah palu besar di tangannya. Palu itu langsung dilayangkan ke arah mayat hidup. Bukannya menghindar, mayat hidup itu tersenyum ke arahnya. Pukulan telak dari Yona berhasil mengenai mayat hidup itu dengan sempurna. Dia langsung menyuruh Jiwoo untuk segera pergi menjauh dan meminta Jiwoo untuk segera memanggil bala bantuan. Jiwoo mengerti perkataan Yona. Dia meminta Yona untuk bertahan sebentar hingga dirinya kembali meminta bantuan. Mayat hidup itu tidak memberikan jeda kepada Yona. Dirinya sangat kaget melihat mayat hidup itu yang sudah kembali pulih sedia kala. Mayat hidup itu mulai mendekat ke arahnya sembari melayangkan sebuah pukulan kepadanya. Yona sendiri sempat ragu untuk menahan pukulan itu, karena gerakan mayat hidup itu terlalu cepat baginya. Tapi Yona berhasil menahan serangan itu. Serangan mendadak kembali dilayangkan mayat hidup. Yona bereaksi dengan sangat cepat sehingga berhasil memotong tangan mayat hidup itu. Tapi dia baru menyadarinya bahwa mayat hidup yang ada di depannya mengincar senjata miliknya. Bahkan mayat hidup itu memaksa Yona untuk bertarung di udara. Mayat hidup itu berhasil melayangkan pukulan kepada Yona. Sebaliknya Yona berhasil membalas pukulan mayat hidup itu. Tapi pukulan yang dilayangkan Yona bukan pukulan telak. Karena dirinya bertarung di udara tanpa ancang-ancang, pukulan palunya tidak mempunyai daya penghancur yang kuat. Monster itu tersenyum ketika pukulan Yona terasa pelan baginya. Mayat hidup itu mulai mengeluarkan pakaian jenazah miliknya. Sebuah aura hitam dan ungu menyelimuti punggungnya menyerupai kelelawar. Dengan gerakan terbangnya yang sangat cepat,
Tanpa diduga monster itu telah berada di samping Yona. Dia menarik kerah Yona untuk menyeret dan menabrakkan dirinya ke bangunan-bangunan gedung dengan sangat kencang. Yona terlihat sangat babak belur tidak berdaya. Di saat mayat hidup itu ingin mengakhiri hidup Yona, Jiwoo datang dengan tendangan dengkul yang sangat keras mengenai kepala mayat hidup itu. Yona masih tersadarkan. Dia cukup terkejut dengan Jiwoo yang kembali dengan sangat cepat. Dia sangat penasaran kapan bala bantuannya tiba. Sembari menghindari semua serangan mayat hidup, Jiwoo bilang bahwa dia sudah memanggil bala bantuan. Yona sangat penasaran berapa orang yang Jiwoo panggil. Jiwoo ragu memberitahunya bahwa hanya satu orang saja yang akan datang, mungkin dirinya akan segera tiba. Yona berusaha bangkit. Dia memberitahu Jiwoo kalau mayat hidup yang dia lawan bukan mayat hidup biasa. Dirinya bahkan memakai pakaian jenazah juga. Setidaknya membutuhkan 2 orang pengurus jenazah level 1 dan level 2. Tapi kenapa dirinya hanya memanggil 1 orang saja? Jiwoo sendiri tidak menanggapi perkataan Yona, karena dirinya sibuk menghindari semua serangan mayat hidup. Di saat mayat hidup itu lengah, Jiwoo melayangkan sebuah tendangan sangat keras yang mengenai kepala mayat hidup itu. Jiwoo tersenyum ke arah Yona. Dia meyakinkannya bahwa orang yang dia panggil sangat kuat. Yona tidak percaya dengan omongan Jiwoo. Dia memperhatikan pertarungan Jiwoo melawan mayat hidup. Dia merasa kaget melihat gerakan Jiwoo yang sangat pandai bertarung hingga membuat mayat hidup itu terdesak. Padahal dirinya tidak memakai pakaian jenazah, tapi pergerakannya sangat lincah seakan memakai pakaian jenazah. Mayat hidup itu sangat terdesak dan babak belur melawan Jiwoo. Bahkan dia mengubah strategi bertarungnya dengan mengubah bentuk pakaian jenazahnya. Dia merendahkan tubuhnya untuk mengambil posisi gerakan yang sangat cepat memutari Jiwoo, hingga mata Jiwoo tidak bisa mengikuti pergerakannya. Yona memperingatih Jiwoo untuk berhati-hati karena mayat hidup itu akan mengeluarkan penuh kekuatan jenazahnya. Mayat hidup itu seakan-akan menghilang di depan mata Jiwoo. Jiwoo berusaha mencari sekitar dengan pandangannya, tapi mayat hidup itu muncul kembali di belakang Jiwoo. Walaupun Jiwoo berhasil merespon dan menangkis serangannya, tapi dirinya sendiri tetap terluka menahannya. Mayat hidup itu kembali menghilang dari pandangan Jiwoo. Dia menebak bahwa mayat hidup itu akan muncul dari belakang dirinya. Tapi tebakan dirinya salah. Mayat hidup itu muncul dari samping dirinya ketika dia menebak ke belakang. Mayat hidup itu kembali menghilang dengan sangat cepat. Kondisi Jiwoo semakin terdesak dikarenakan dia tidak bisa melihat gerakan mayat hidup itu. Jiwoo berusaha fokus menjaga letak belakang dan samping dirinya. Yang membuat Jiwoo semakin bingung adalah suara dentungan lonceng dari mayat hidup itu, yang membuat pergerakannya semakin sulit diprediksi. Yona meneriaki Jiwoo untuk menghindar dari arah wajah pukul 3. Jiwoo pun berhasil menghindari serangan mayat hidup itu. Jiwoo sangat penasaran bagaimana Yona bisa mengetahui letak mayat hidup itu. Yona memberitahunya kalau itu adalah kemampuan dari pakaian jenazah miliknya Stigma Cendekiawan. Karena lawan yang sekali saja terkena pukulannya telah ditandai olehnya, maka dari itu dia dapat melihat semua pergerakan mayat hidup itu. Yona menyuruh Jiwoo untuk percaya dengannya karena dia akan mengarahkan pergerakan Jiwoo. Jiwoo mulai menutup matanya dan menunggu instruksi dari Yona. Tapi Yona bingung kenapa dirinya harus menutup mata. Yona pun memarahi Jiwoo karena dirinya tidak memintanya untuk menutup mata karena itu terlalu beresiko saat pertempuran. Mayat hidup itu kembali menyerang dengan tiba-tiba. Yona mengarahkan Jiwoo untuk menghindar pada tubuhnya di arah pukul 6. Jiwoo berhasil menghindarinya dan berhasil melayangkan pukulan kencang ke arah tubuh mayat hidup itu. Arahan dari Yona berhasil membuat Jiwoo membalikan keadaan. Mayat hidup itu semakin terdesak oleh Jiwoo. Setiap mayat hidup itu muncul di hadapan Jiwoo, Jiwoo berhasil melayangkan pukulan balik ke arahnya. Mayat hidup itu seakan sudah tidak berdaya di hadapan Jiwoo. Dari atas bangunan gedung terlihat seseorang sedang memantau pertarungan Jiwoo dengan mayat hidup. Ternyata yang memantau pertarungan Jiwoo adalah mayat hidup yang bernama Jeon Woochi yang disebut penyihir Tao. Jeon sangat menikmati pertarungan Jiwoo yang menghajar bawahannya. Dia menyadari kalau pengurus pemakaman zaman sekarang sangat menakutkan. Dia yang menyuruh mayat hidup itu berpatroli, jadi dia yang akan turun tangan membantunya. Karena kalau sampai bawahannya mati, dia sendiri yang akan dimarahi oleh seseorang. Jeon turun menghampiri Jiwoo dan berteriak kepadanya untuk segera berhenti memukuli mayat hidup itu. Jiwoo pun berhenti memukulnya dan penasaran dengan orang yang baru muncul itu. Yona memberitahunya kalau orang itu adalah si penguasa atasan dari mayat hidup yang baru saja dia pukuli.
Penyihir Tao yang bernama Jeon Wo-chi. Jeon menyapa mereka berdua. Dia sangat tersentuh karena seseorang telah memanggilnya sebagai penguasa. Dia meminta kepada Jiwo dan Yona untuk melepaskan mayat hidup yang baru saja mereka pukuli. Karena kemampuan mayat hidup itu sangat langka dan bagi dirinya itu cukup berharga. Sebelum menyelesaikan perkataannya, Yona langsung menyerang tiba-tiba ke arah muka Jeon. Pukulan palunya dengan telak mengenai wajah Jeon. Yona memperingati Jiwo untuk berhati-hati, karena mayat hidup dengan tingkat kecerdasan tinggi yang bisa berkomunikasi sangat berbahaya. Jeon telah bangkit lagi menghampiri Yona, bahkan Yona tidak sempat merespon pergerakannya, karena Jeon sudah berada tepat di depan dirinya. Dan dia berhasil menusuk dada Yona hingga tidak sadarkan diri. Jeon pun tersenyum, karena ada seorang pengurus jenazah yang tahu banyak tentang mayat hidup. Tapi kenapa dirinya masih berani menyerangku? Jiwo yang melihat Yona tertusuk di depan mukanya langsung bertindak dengan gegabah menghampiri Jeon. Serangan demi serangan Jiwo layangkan kepada Jeon, tapi tidak ada satupun yang berhasil mengenai dirinya. Jeon merasa kesal melihat Jiwo, padahal dirinya sangat lemah seperti seniornya. Tapi berani-beraninya seorang manusia menyerang dirinya langsung. Jeon mengaktifkan pakaian jenazah miliknya. Sebuah angin puting beliung yang sangat kencang mengelilingi dirinya membuat Jiwo tidak bisa mendekat. Jiwo hanya bisa bertahan dari angin yang sangat kencang itu. Tubuh Jiwo semakin disayat abis oleh angin itu hingga mengeluarkan banyak luka darah. Jeon melemparkan banyak jimat di sekitar angin itu. Dia tertawa sangat bahagia. Dia menyuruh Jiwo untuk segera pergi menjauh dan kabur dengan licik tanpa mempedulikan seniornya. Karena di hadapan kekuatan mutlak yang tidak bisa dikalahkan, sifat manusia akan muncul. Sifat hina dan egois yang sama sekali tidak peduli dengan nyawa sesamanya. Jeon mulai menghentikan kekuatan anginnya. Dia merasa bahwa Jiwo telah kabur meninggalkan seniornya yang terluka. Tapi betapa kagetnya dia melihat Jiwo yang mati-matian melindungi seniornya. Walaupun badannya dipenuhi banyak luka tapi dirinya tetap tidak kabur. Jeon bertanya kepada Jiwo, kenapa dirinya menjaga orang yang hampir mati? Apakah dirinya sudah kehilangan rasa takut akan kematian? Padahal manusia di zaman ini hanya mementingkan nyawa mereka sendiri dan tidak peduli dengan yang lain. Jiwo bilang bahwa dia akan memberitahukan dua hal. Yang pertama, tidak butuh alasan untuk menyelamatkan sesama manusia. Yang kedua, karena saat ini kau baru saja membuat dosa yang sangat besar. Seseorang telah datang di belakang Jeon tanpa dia sadari sama sekali. Insting dirinya menjerit dengan putus asa, menyuruh dirinya untuk tidak menarik napas. Jeon mengingat perkataan manusia di depannya. Kau baru saja membuat dosa besar. Setelah manusia yang terluka tadi berkata seperti itu, dia sama sekali tidak melihat ke arahku. Dia begitu bukan karena mengabaikanku, namun artinya dia merasa tidak perlu melihatku lagi, karena manusia itu sudah sangat percaya dengan monster yang berdiri di belakangku. Jeon merasa bahwa dirinya tidak bisa bernapas sama sekali. Tapi satu hal yang dia yakini, jika dirinya bernapas sekarang maka dia akan mati. Jeon sudah pasrah gemetar ketakutan dengan orang di belakangnya. Tapi orang itu mengabaikan Jeon dan melewatinya begitu saja. Orang itu hanya fokus pada manusia di depannya, Raja Neraka. Menghampiri Jiwo dengan panik, dia melihat Jiwo dipenuhi dengan banyak luka darah. Tapi Jiwo mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Dia hanya khawatir pada Yona yang terluka sangat parah. Karena pakaian jenazahnya telah terlepas, dirinya akan mati jika dibiarkan begitu saja, tanpa diduga. Raja Neraka kembali membuka neraka pertama dan menyuruh mereka berdua untuk tetap berada di sana. Jiwo menatap Raja Neraka dengan sangat khawatir. Raja Neraka menenangkannya bahwa semua akan baik-baik saja. Jadi dirinya tidak perlu khawatir tentang itu, karena di sini masih ada dirinya yang akan menjaga mereka berdua. Raja Neraka juga memanggil nama Jiwo dengan sebutan Kang Rim. Pintu neraka pun akhirnya telah tertutup rapat. Nomang muncul dengan tiba-tiba mengagetkan Raja Neraka. Dia sangat kesal dengan tingkah laku Nomang yang selalu muncul tiba-tiba. Jadi Raja Neraka mengancam Nomang. Dia berjanji akan menggilingnya di canai neraka selama 500 tahun. Tapi Nomang tidak merasa takut sama sekali. Karena dulu waktu di neraka dia pandai menggiling para pendosa. Jeon yang melihat tingkah laku orang di depannya sangat aneh, membuat dirinya yakin bahwa orang yang dia takuti tadi tidak seseram itu. Ternyata rasa kekhawatirannya tadi hanya sia-sia, baru saja menghela napasnya. Tinju Raja Neraka sudah berada di sampingnya dan mengenai muka Jeon yang ngebuat dirinya terpental jauh. Raja Neraka bilang, jangan bernapas karena sayang oksigennya.
Jeon yang terpental menjauh berhasil menahannya dan mendarat dengan baik. Dia langsung mengaktifkan pakaian jenazah miliknya dan melemparkan banyak jimat ke arah Raja Neraka. Dia sangat kesal dengan serangan tiba-tiba yang dilancarkan Raja Neraka. Kekuatan anginnya semakin kencang menyayat Raja Neraka, tapi sayatan angin itu tidak mampu menembus tubuh Raja Neraka. Raja Neraka juga berhasil menghindari semua sayatan angin yang mengarah kepadanya. Dirinya tidak peduli dengan siapapun, tapi jika ada seseorang yang menyakiti orang lain ketika dia datang, maka dirinya akan sangat marah dengan hal itu. Bakarlah dosa-dosamu dasar bajingan pendosa brengsek. Tertawakan dosa-dosamu. Skill mereka berdua saling bertabrakan dengan sangat hebat, tapi angin dari Jeon tidak mampu menahan datangnya api neraka yang mengarah pada dirinya. Jeon sangat terdesak, karena pakaian jenazah miliknya tidak mampu menahan panasnya api neraka yang datang. Jeon membatalkan skillnya dan menjaga jarak dari jangkauan api neraka itu. Baru berhasil mendarat, Raja Neraka sudah berada di depannya, dan langsung menabrak tubuh Jeon dengan kecepatan yang sangat cepat hingga dirinya terdorong mundur. Jeon tidak tinggal diam begitu saja. Dia mengaktifkan kembali pakaian jenazahnya pendeta Tau 8 gerbang. Dia melemparkan 8 buah jimat angin yang diarahkan kepada Raja Neraka. Kumpulan angin yang sangat kencang mengurung Raja Neraka agar tidak bisa bergerak. Meskipun begitu Raja Neraka tetap tidak panik dengan serangan itu. Jeon tersenyum, karena merasa lawannya sudah tidak berdaya di hadapannya. Skill anginnya berhasil mengurung Raja Neraka di dalamnya. Angin itu menyayat tubuh Raja Neraka hingga berlumuran banyak darah. Jeon mengumpulkan banyak jimat di tangannya. Dia merasa bahwa orang yang dia lawan hanya tong kosong bunyinya. Jeon mengumpulkan angin yang sangat besar di tangannya sehingga membentuk seperti pedang raksasa. Dia melayangkan pedang angin itu ke arah Raja Neraka dan menebasnya tanpa belas kasihan. Jeon bilang bahwa kemampuan asli pakaian jenazahnya adalah pendeta Tau skill penyegelan. Dia yakin bahwa dirinya sudah menyegel pakaian jenazah api neraka miliknya. Tiba-tiba ledakan api neraka yang sangat besar menghancurkan angin milik Jeon. Sungguh kemampuan yang tajam. Kau berpikir kalau api neraka ini adalah pakaian jenazah? Karena dirinya salah besar, karena api neraka ini adalah api sungguhan yang aku ciptakan dan bukan pakaian jenazah. Raja Neraka mengumpulkan api di tangannya. Dia bilang bahwa api neraka ini akan jauh lebih kuat dan lebih panas dari sebelumnya. Gumpalan api neraka yang sangat panas menghampiri Jeon dengan sangat cepat. Jeon tidak diam begitu saja. Dia berusaha untuk menahan api neraka itu dengan skill pendeta Tau miliknya. Energi angin yang sangat besar mencoba melahap api neraka itu. Tapi itu sia-sia saja karena angin milik Jeon yang dilahap oleh api neraka itu. Dia mengeluarkan skill pendeta Tau 3 gerbang untuk mengulur waktu, karena dia tahu dirinya tidak bisa menghancurkan api neraka itu. Raja Neraka sudah menunggu momen di saat Jeon menghindar. Dia sudah bersiap melayangkan pukulan keras ke arah Jeon. Pukulan itu dengan telak mengenai wajah Jeon hingga tubuhnya terpental. Bahkan Jeon belum sempat terbangun dari pukulan tadi, Raja Neraka sudah menyemburkan api neraka yang sangat besar ke arah Jeon. Kobaran api itu melahap seluruh bangunan di sekitarnya. Jeon berteriak dengan kepanasan. Dia merasa sekujur tubuhnya akan meleleh. Jeon sendiri masih belum yakin siapa identitas orang yang dia lawan. Raja Neraka berjalan menghampiri Jeon. Dia sangat penasaran dengan Jeon yang tidak terbakar. Padahal normalnya seorang mayat hidup pasti sudah hangus menjadi abu. Nomang muncul dengan tiba-tiba. Dia membantah perkataan Raja Neraka bahwa api neraka miliknya sangat kuat. Makanya mayat hidup ini masih bisa bertahan dari panasnya api neraka itu. Nomang menyinggung soal Raja Neraka yang melempar Jiwoo ke dalam neraka. Apakah dia baik-baik saja berada di dalam sana? Karena perhitungan waktu di neraka dan di dunia manusia itu sangat berbeda. Sebetulnya Raja Neraka sendiri lupa dengan Jiwoo. Untung saja Nomang mengingatkan dirinya. Nomang juga sudah menduganya. Makanya dia sudah memindahkan Jiwoo ke tempat yang aman, jadi Raja Neraka tidak perlu khawatir tentang hal itu. Nomang juga memberikan tongkat kayu dari Jiwoo kepada Raja Neraka. Raja Neraka sangat berterima kasih kepada Nomang. Karena dirinya termasuk orang yang cekatan, Jeon hanya mendengarkan perkataan dari kedua orang di depannya. Dia berusaha berjalan tiarap dengan pelan-pelan, karena kedua orang di depannya sedang tidak fokus memperhatikan dia. Jadi ini adalah kesempatan baginya untuk kabur. Yang ada di pikiran Jeon adalah bahwa dirinya harus segera kabur dari sini, dan harus memberitahu kepada dia bahwa ada berdebah yang sangat berbahaya. Raja Neraka berada di depannya Jeon.
Dia bilang kau mau pergi kemana brengsek? Mendengar suaranya saja membuat Jeon gemetar dengan ketakutan. Dia bilang bahwa dirinya telah mengaku salah. Dia berjanji tidak akan melakukan hal gila seperti ini lagi. Bukankah pengurus pemakaman itu belum mati? Maka dari itu Jeon meminta pengampunan darinya. Raja Neraka merasa bahwa dunia ini cukup tidak adil. Maka akan kuberitahu sebuah kisah dari zaman dahulu. Pada suatu hari datanglah seorang perempuan yang kehilangan anaknya di neraka. Lalu Raja Neraka bertanya kepada perempuan itu, "Kenapa kau datang ke tempat ini?" Setelah itu sang perempuan menjawab, "Karena anak saya sudah mati, Raja yang membunuh anak saya pada perang dan kelaparan yang disebabkan olehnya." Raja Neraka hanya terdiam mengamati perempuan itu, karena Raja Neraka sudah tahu kebenarannya. Perang memang terjadi karena raja, tapi pada akhirnya wanita itulah yang merebus dan memakan anaknya sendiri. Para pendosa seperti kalian semuanya sama saja. Jika terjebak dalam situasi yang merugikan, kalian secara otomatis akan berbohong. Kalian merugikan orang lain tanpa merasa bersalah sedikit pun. Dan sangat benci jika diri sendiri terluka. Karena itu adalah perbuatan yang sangat menyebalkan. Itulah sebabnya aku membuat neraka. Jeon tertegun dengan kaget, karena dia tidak menyangka bahwa orang yang berada di depannya seorang Raja Neraka. Dia berteriak mengeluarkan skill pendeta Tau 8 gerbang miliknya. Sebuah naga angin yang sangat amat besar mengarah kepada Raja Neraka. Raja Neraka tidak menghindari serangan itu. Dia menunggunya dan bilang bahwa hukuman telah dijatuhkan. Karena pendosa sangat tidak tahu malu dan tidak mengetahui kewajibannya, serta tidak memiliki rasa penyesalan sedikit pun, maka aku akan memotong reinkarnasinya. Naga angin milik Jeon dan api neraka yang sangat besar saling bertabrakan. Jurus mereka berdua saling lahap-melahap satu sama lain. Raja Neraka mengalirkan api nerakanya pada tongkat kayu di tangannya, dan bersiap melayangkan tebasan langsung ke arah Jeon. Efek dari tebasan itu sangat besar seakan Raja Neraka telah membelah bulan yang berada di langit. Teknik yang digunakan Raja Neraka bernama pembonsaian jiwa bentuk pertama peringatan langsung. Tubuh Jeon terbelah menjadi dua bagian. Dia merasakan perasaan yang sangat menyakitkan bagi dirinya. Nomang bilang bahwa dia sudah lama tidak melihat teknik itu, karena teknik itu ditujukan kepada mayat hidup yang tidak pernah bertobat, yang terkadang muncul dari neraka yang mengerikan. Sebuah teknik yang menghancurkan reinkarnasi seseorang dengan pembonsian jiwa. Tapi yang membuat Nomang terkejut adalah Raja Neraka menggunakannya hanya dengan ranting biasa. Tapi sesuatu hal yang membuatnya merinding dengan ketakutan adalah kekuatan api dari Raja Neraka yang begitu besar. Sekalipun dia telah mewariskan senjata dan pakaian jenazahnya kepada Teolbo. Setelah mengalahkan mayat hidup, Raja Neraka menyuruh Nomang untuk pulang ke rumah, dan walaupun begitu mereka berdua sendiri tidak tahu tempat kemana mereka tuju. Lalu pada saat yang sama, Jiwoo tidak menyangka bahwa Raja Neraka menginap di rumahnya. Tingkah laku Raja Neraka tampak tengil di depan Jiwoo, sehingga membuat Jiwoo sangat kesal ingin meludahi mukanya. Namun, ekspresi Raja Neraka tertawa dengan cerah yang membuat Jiwoo tidak jadi meludahi mukanya. Jiwoo sangat penasaran dengan Raja Neraka. Hubungan apa yang dia miliki dengan Nona Baekwo? Dan Jiwoo juga menyuruh Raja Neraka untuk tinggal di sana. Namun, Raja Neraka beralasan, karena dia tidak bisa menginap di rumah pembantu penerusnya. Dan dia tidak cukup dekat dengan Baekwo. Di samping itu, Jiwoo berinisiatif untuk memesankan kamar hotel pada Raja Neraka. Karena dia merasa tidak bisa tinggal bareng dengan banyak orang, tanpa Jiwoo duga, Raja Neraka menyetujui usulannya itu. Raja Neraka juga bilang bahwa sebagai gantinya dia akan menghabisi para pendosa di sekitar sana. Jiwoo tampak ragu menjawab perkataannya, karena dia memikirkan perbuatan Raja Neraka yang terlalu barbar dalam membunuh mayat hidup. Dia merasa dengan cara barbarnya itu akan menjadi masalah bagi masyarakat. Dan Jiwoo langsung melarang Raja Neraka untuk membunuh mayat hidup. Namun, Raja Neraka mengelaknya. Dia bilang akan menghukumnya secara pelan-pelan dengan mengendalikan kekuatannya. Lalu, Jiwoo memberi pertanyaan pada Raja Neraka, jika ada lansia yang mengidap penyakit parah, dan suatu hari lansia itu membuang sampah di tengah jalan, lantas apa yang akan dilakukan? Dengan polosnya Raja Neraka bilang bahwa dia akan membakarnya dengan api neraka. Mendengar jawaban Raja Neraka membuat Jiwoo sangat kesal, karena di dalam dunia manusia tidak diperbolehkan begitu. Meskipun hanya sampah, Jiwoo melarang Raja Neraka untuk membunuhnya. Namun menurut pandangan Raja Neraka,
bahwa setiap manusia tua maupun muda tetap memiliki dosa untuk dia bunuh. Dari pandangan Nomang, Jiwu dan Raja Neraka tampak seperti kucing dan anjing yang sedang bertengkar. Nomang berusaha untuk menenangkan Jiwu. Dia memberi Jiwu segelas air putih. Namun, Jiwu melihat adanya keanehan dalam gelas itu. Karena air di dalam gelasnya terlalu berwarna biru, Jiwu bertanya pada Raja Neraka dari mana dia mengambil airnya. Nomang bilang bahwa dia mengambilnya dari sumur. Pikiran Jiwu melayang memikirkan perkataan Nomang. Karena dia sendiri tidak mempunyai sumur, Jiwu teringat sesuatu dan dia berlari menuju kamar mandi. Dia menduga bahwa Raja Neraka mengambilnya dari toilet. Raja Neraka yang mendengar teriakan Jiwu langsung menghampiri dirinya. Jiwu langsung bertanya, apakah dia mengambilnya dari sini? Dengan sangat percaya diri Raja Neraka mengacungkan jempolnya. Jiwu berteriak, dia langsung menjelaskan panjang lebar pada Raja Neraka. Ekspresi Raja Neraka tampak muram. Dia dan Nomang langsung memuntahkan semuanya. Lalu setelahnya, Raja Neraka terkena mental. Dirinya meratapi nasibnya yang meminum air jamban. Jiwu datang mencoba menghibur Raja Neraka. Dia membawakan air mineral baru. Jiwu akhirnya setuju bahwa Raja Neraka boleh tinggal bersamanya. Dan dia juga akan membantu Raja Neraka beradaptasi dengan dunia manusia. Namun, sebagai syaratnya, Jiwu meminta kenaikan gaji 2 kali lipat. Raja Neraka hanya terdiam tidak menjawab perkataan Jiwu. Dia teringat dengan seseorang, orang itu telah mati lama, dan wanita itu berpesan pada Raja Neraka, jika dirinya terlahir kembali dia ingin menjadi seorang manusia. Dan tanpa sadar Raja Neraka telah memanggil Jiwu dengan sebutan Kangrim. Jiwu tampak kebingungan, dia tidak tahu maksud dari perkataannya. Raja Neraka langsung mendekat, dia bilang apakah Jiwu adalah Kangrim. Jiwu tampak bingung, karena dia tidak mengetahui siapa orang itu. Nomang memotong pembicaraan mereka. Dia meyakinkan Raja Neraka bahwa itu bukanlah Kangrim, melainkan Li Jiwu. Nomang selalu menyayangkan perilaku Raja Neraka yang tidak bisa mengingat wajah orang lain. Namun, Raja Neraka bersikeras bilang bahwa Jiwu adalah Kangrim. Nomang menjadi sangat kesal, dan terus menyangkalnya bahwa itu adalah Jiwu. Nomang langsung membentak Raja Neraka untuk menyuruhnya istirahat, karena mereka berdua akan sibuk mengurus mayat hidup nantinya. Raja Neraka sangat penasaran, kenapa Nomang begitu yakin bahwa Jiwu bukanlah Kangrim. Nomang bilang bahwa Kangrim lebih glamor daripada Jiwu. Mendengar itu, membuat Jiwu kesal ingin memukul Nomang. Lalu setelah makan dan beraktivitas seharian, mereka bertiga berkumpul di kamar Jiwu. Walaupun tidurnya hanya di lantai dan dilapisi karpet, Raja Neraka tampak senang. Karena merasa tempat ini lebih nyaman daripada di neraka, Raja Neraka merasa bahwa dunia manusia menarik. Di samping itu, Jiwu terbangun karena suara berisik. Dia melihat Raja Neraka sangat senang berada di sini. Jiwu sangat penasaran apakah dirinya sangat senang berada di dunia manusia. Raja Neraka menjawabnya dengan antusias. Karena makanan di dunia manusia sangat enak, berbeda dengan neraka yang hanya memakan potongan daging mayat hidup. Setelah asik panjang lebar bercerita tentang banyak makanan, Raja Neraka menyuruh Jiwu untuk segera tidur, karena dia sendiri yang akan menyanyikan lagu pemakaman tidur pada Jiwu. Setelah beberapa lama menidurkan Jiwu, Raja Neraka berjalan dengan pelan ke arah dapur. Namun, Jiwu mendengar suara langkah kakinya. Dia mengancam Raja Neraka, jika mengambil daging dan memakannya secara sembunyi, dia akan sangat marah dan tidak akan tinggal diam. Raja Neraka menjentakkan giginya. Dia sangat kesal karena Jiwu tahu niatannya. Di samping itu, Jiwu tidak bisa tidur, karena dia terus memikirkan kejadian yang baru saja terjadi hari ini. Dia bertemu dengan Raja Neraka. Tidak lama setelahnya dia berhasil mengunjungi neraka, dan dia juga berhasil menangkap mayat hidup walaupun harus mengorbankan seniornya yang terluka parah. Jiwu sangat penasaran dan bertanya pada Raja Neraka, jika manusia memasuki neraka pertama, apakah semua penyakit dan jenis luka apapun bisa sembuh? Raja Neraka bilang bahwa selama manusia yang masuk maka semua lukanya pasti sembuh. Di samping itu, Jiwu sangat penasaran, apakah dia bisa bertemu juga dengan orang yang sudah mati. Raja Neraka terbangun dan penasaran, kenapa Jiwu menanyakan itu. Jiwu menjawabnya dengan ragu, karena ada seseorang yang sangat dia ingin temui. Jiwu memiliki penyesalan terhadap orang itu karena tidak bisa melindunginya. Nomang menjawabnya dengan tegas, karena seorang manusia tidak bisa melihat arwah orang itu dan semua itu ada aturannya.
Raja Neraka memukul Nomang. Karena dia telah memotong pembicaraannya, Raja Neraka menyuruh Jiwu untuk tidak berisik karena Nomang nanti akan terbangun. Raja Neraka menjadi tahu alasan Jiwu berusaha mati-matian melindungi orang lain. Raja Neraka menjanjikan sesuatu pada Jiwu. Jika dirinya berkontribusi besar dalam menemukan Teolbo, maka Raja Neraka akan mempertemukan Jiwu dengan orang itu. Jiwu mendekat mencoba memastikan omongan Raja Neraka, dan Raja Neraka berjanji padanya. Sontak Jiwu sangat senang mendengar berita yang membahagiakan ini. Lalu pada tempat persembunyiannya, Teolbo sangat marah mendengar laporan dari Jeon Wochi. Berdasarkan alter ego dirinya, dia dibunuh dengan teknik pembonsaian jiwa. Jadi Jeon Wochi menyimpulkan bahwa Raja Neraka telah kembali. Dia meminta pengampunan pada Teolbo dan diberi kesempatan kedua. Sebelum perkataannya selesai, Teolbo sudah memusnahkan dirinya. Dia merasa kesal karena telah menyebut nama Raja Neraka di hadapan dirinya. Teolbo menyuruh bawahannya yang bernama Gyeonwo untuk membawa pergi para mayat hidup itu. Teolbo menyuruhnya untuk segera mempercepat rencananya sebelum Raja Neraka mendapatkan kembali kekuatannya. Teolbo menyuruh Gyeonwo untuk segera mengumpulkan ke-12 cabang bumi. Lalu pada pagi hari yang cerah, Baekwo menghubungi Jiwu untuk menanyai kabar Raja Neraka. Jiwu bilang bahwa Raja Neraka baik-baik saja, namun dia mendengar suara berisik di ruangan tamunya. Ternyata Raja Neraka sedang berdebat dengan seekor anjing. Baekwo tampak senang mendengar suara kegaduhan dari sana. Dengan itu dia menjadi lega bahwa Raja Neraka baik-baik saja. Baekwo bilang bahwa dirinya telah memberitahu tujuan selanjutnya pada Raja Neraka. Jadi dia menyuruh Jiwu untuk tidak masuk hari ini. Dia meminta Jiwu untuk membantu Raja Neraka dan menemaninya beli baju. Raja Neraka sangat senang dengan pakaian pilihan Jiwu. Di samping itu, Jiwu sangat penasaran dengan rencana selanjutnya. Raja Neraka bilang bahwa tempatnya berada di sini. Dia membuka surat yang diberikan Baekwo. Jiwu mengomentari kertas pemberian Baekwo. Dia bertanya kertas bekas apa ini. Raja Neraka menjawabnya dengan santai. Dia bilang bahwa buku ini adalah buku kematian yang berisi tanggal kematian manusia. Jiwu menjadi kesal. Dia mengatai Raja Neraka dengan sumpah serapah dan mengatainya gila. Raja Neraka mengelak bahwa hanya kertas itu yang ada di sakunya. Jadi demi meminta petunjuk dia menyerahkan kertas itu untuk ditulis Baekwo. Raja Neraka menenangkan Jiwu untuk tidak perlu khawatir, karena para manusia tidak bisa membacanya. Berdasarkan surat tulisan ini, salah satu dari 12 cabang bumi bekerja di sekitar sini. Pekerjaan orang itu adalah selebriti, dan jadwalnya sesuai dengan hari ini. Lalu pada saat yang sama, ada seorang wanita yang terburu-buru ke kamar mandi. Dia sedang mual dan memuntahkan banyak makanan. Wanita itu tampak lemas dan lesuh karena kekurangan gizi. Dan wanita itu bernama Baek Dahe, seorang 12 cabang bumi yang disebut Sio Babi. Dahe mendapatkan telepon dari manajernya. Dia dimarahi abis-abisan karena ketahuan makan sebelum syuting. Manajer itu berdalih bahwa ini semua demi kebaikan Dahe. Dengan kondisi badan yang sangat lemas, Dahe bilang bahwa dia telah membuang semua makanan tadi di toilet. Mendengarnya membuat manajer itu sangat senang. Lalu di luar toilet, ada seorang wanita sangat kesal pada Dahe. Dia menyumpahi Dahe seperti babi karena terlalu banyak makan. Namun, dirinya tidak sadar bahwa suaranya terdengar oleh salah satu staf perusahaan. Wanita itu baru sadar. Dia bertingkah baik dan menyuruh staf itu untuk segera meletakkan bajunya di sini. Dan menyuruh staf itu untuk segera kembali. Di dalam ruang briefing, ada seorang lelaki yang menunggunya di dalam. Dia sangat penasaran dengan omongan dari Dahe. Namun, wanita itu menyuruhnya untuk tidak membicarakan Dahe di sini. Memikirkannya membuat lelaki itu sangat kesal. Dia akan terus memanfaatkan Dahe nantinya. Lalu lelaki dan wanita itu hendak keluar untuk mencari makan. Di sana mereka bertemu dengan Dahe. Dia menghukum Dahe dan menyuruhnya untuk menunggu di sini. Sebelum pergi, Dahe menitip kepada orang itu untuk dibelikan kimbap. Dan dia berjanji akan memakannya setelah pulang syuting nanti. Mendengar perkataan Dahe, membuat wanita itu sangat kesal dan memarahi Dahe untuk tidak makan. Lelaki itu juga memarahinya dan mengatakan dengan tegas bahwa dia harus menurut agar syuting ini cepat selesai. Lelaki itu berdalih jika dirinya sudah memakannya tadi. Namun, Dahe mengelaknya bahwa dia memakannya tadi karena sudah merasa lemas dan hampir tumbang. Dahe merasa artis lain diberikan makan siang sedangkan dirinya tidak.
Lelaki itu memotong pembicaraannya Dahe. Dia melakukan ini demi kebaikan dirinya. Dia bercerita kisah Dahe yang dulunya seorang pengemis. Dahe dapat hidup seperti ini karena pertolongan darinya. Dahe menjadi sentimental setelah mendengarnya. Dia akhirnya menurut dan akan mengganjal rasa laparnya itu. Lelaki itu berdalih bahwa Dahe sebagai keluarganya. Karena Dahe adalah harapan dia satu-satunya. Mendengar kata itu membuat Dahe sangat senang. Karena dia merasa memiliki keluarga, lelaki dan wanita itu meninggalkan Dahe sendirian. Mereka berdua sangat senang karena Dahe sangat mudah dibodohi dengan ucapan itu. Lalu di dalam studio syuting, tidak henti-hentinya Dahe bersorak dengan bahagia. Karena sebelumnya dia tidak mempunyai keluarga sama sekali. Dan baru kali ini ada yang menganggap dirinya keluarga. Tiba-tiba dari arah pintu masuk studio, ada seorang yang berkata dengan tegas. Dia tidak menyangka bahwa seorang anggota 12 cabang bumi diperbudak oleh manusia. Dia langsung menghampiri Dahe dan menyuruhnya untuk mengemasi barang-barangnya. Karena Tuan Teolbo telah memanggil dirinya, Dahe menolaknya dengan tegas. Namun, dia sangat penasaran kenapa Teolbo harus menyampaikan pesan melalui mayat hidup. Mayat hidup itu tersinggung dengan perkataan Dahe. Dia penasaran kenapa Dahe menolak panggilan Tuan Teolbo dan lebih memilih bersama para manusia. Dahe bilang bahwa selama Teolbo mencampakkan dirinya, para manusialah yang telah menjaganya, menyiapkan tempat tinggal dan berbagi cerita seperti keluarga. Mayat hidup itu menaikkan alisnya. Dia merasa kesal melihat Dahe yang sangat bodoh. Bahkan tangannya saja tidak layak disebut sebagai makhluk hidup, tubuh yang sangat menyedihkan. Bahkan ini tidak layak disebut menjaga. Mayat hidup itu menyadarkan Dahe untuk tidak bodoh. Dia menegaskan pada Dahe bahwa keluarganya hanya anggota 12 cabang bumi. Jika Dahe tetap tidak mempercayainya, mayat hidup itu bertaruh dan menyuruh Dahe untuk mengetesnya. Lalu tidak lama setelah itu, lelaki dan wanita itu tampak berbincang-bincang dengan sangat senang. Mereka berdua sangat menikmati makanannya. Di sana ada Jiwoo yang menghampiri mereka berdua. Jiwoo bilang bahwa dirinya sedang mencari Presiden Lee Yudon dari Suen Entertainment. Lelaki itu mengaku bahwa itu adalah dia, dan sedang ada keperluan apa kemari. Di saat Jiwoo ingin menanyai maksud kedatangannya, Raja Neraka menyuruhnya untuk segera minggir. Dan dia langsung bertanya apakah dirinya seekor babi? Jiwoo sangat marah mendengar perkataan Raja Neraka. Karena itu perbuatan tidak sopan memanggil seorang manusia dengan sebutan babi. Raja Neraka menunjuk orang itu dan menyuruh Jiwoo untuk memperhatikannya dengan seksama. Wajah yang dialiri banyak minyak, perut buncit dan sangat besar. Bahkan siapapun orang yang melihatnya teringat pada simbol uang dan keberuntungan yaitu babi. Jiwoo tetap memarahi Raja Neraka. Karena itu perbuatan tidak sopan dan seseorang akan marah. Di samping itu, Yudon sangat kesal setelah dirinya dikatai babi. Emosinya sangat memuncak tidak tertahankan. Perempuan itu mencoba sekuat tenaga untuk menenangkan Yudon. Meski berhasil menahan amarahnya, Yudon sangat kesal dan ingin melampiaskan amarahnya itu. Lalu pada ruang tunggu studio, Dahe tampak gelisah. Dia menatap onigiri itu dengan penuh ketakutan. Tidak lama setelah itu, Yudon dan wanita itu datang untuk menghampiri Dahe. Namun, betapa terkejutnya Dahe melihat wajah manajernya penuh dengan luka-luka. Dia sangat penasaran siapa yang telah memukulnya. Dengan memegangi onigiri, Yudon bilang bahwa dirinya memang pantas dipukul, karena dia berani mencoba mengendalikanku. Dahe tidak mengerti maksud perkataan Yudon. Dia langsung bertanya pada manajernya untuk memberitahu siapa yang telah memukul dirinya. Yudon meneriaki Dahe untuk menjelaskan ini. Dia langsung menghancurkan onigiri itu dan memanggil Dahe dengan sebutan babi yang kelaparan. Dahe mengeluarkan banyak air mata. Dia menyayangkan perilaku Yudon yang seperti ini padanya. Tanpa berpikir panjang, Dahe menyuruh Yudon untuk segera pergi menjauh. Karena ada mayat hidup di sini yang mengincar dirinya. Namun, bukannya mendengar perkataan Dahe, dia malah menamparnya dengan sangat kencang. Kejadian itu membuat mayat hidup tidak punya pilihan lain selain menampakkan dirinya. Karena dia sudah menebak akan adanya kejadian seperti ini, mayat hidup itu sangat menyayangkan Dahe yang telah dibodohi selama ini. Maka dari itu, dia akan membunuh kedua manusia ini di depan muka Dahe. Ketika mayat hidup menengok ke belakang, dia menyadari ada orang lain yang menyuruhnya kabur, dan dia melihat di depan ada seseorang yang mencoba membawa kabur Dahe. Meskipun sudah ketahuan dan diincar oleh mayat hidup, Raja Neraka dan Jiwoo tetap lari menjauh dan berusaha kabur sejauh mungkin. Jiwoo meneriaki Raja Neraka,
Bagaimana dengan orang yang ditangkap tadi? Raja Neraka bilang, kalau sampah memang harus dibuang, dan mayat hidup. Meneriakinya untuk segera menurunkan dahe, dia akan mengancam akan membunuhnya jika sampai tertangkap. Namun, Raja Neraka tidak peduli dan bodoh amat dengan ucapan mayat hidup itu. Raja Neraka memperhatikan mayat hidup yang mengejarnya. Dia merasa bahwa mayat hidup itu cukup cerdik dan cukup pintar. Mayat hidup itu menahan emosinya. Dirinya cukup cerdik untuk mencari solusi dengan memperhatikan sekitar. Raja Neraka mulai melihat sekeliling dan dia merasa bahwa tempat ini tidak cocok untuk pertarungan. Karena banyak manusia tidak berdosa akan menjadi korban, tanpa diduga, mayat hidup berhasil mengejar Raja Neraka dan langsung melayangkan pukulan keras. Meskipun pukulan itu dapat dihindari, Raja Neraka sangat cemas dengan dampak yang akan ditimbulkan nantinya. Mayat hidup itu melemparkan potongan batu ke arah manusia secara acak. Raja Neraka menjadi sangat panik melihat itu. Namun, tanpa diduga ada Jiwu yang menahan batu besar itu. Meskipun dirinya tidak kuat menahannya, Jiwu cukup cerdik. Dengan memutar badannya dan melemparkannya ke arah sisi lain, para manusia dibuat kaget dengan guncangan yang baru saja terjadi itu. Tiba-tiba ada peringatan darurat tentang munculnya mayat hidup. Walaupun mereka semua dipenuhi rasa takut, mereka tetap tidak panik dan berjalan dengan yakin bahwa pengurus jenazah akan menjaganya. Setelah merasa orang-orang telah aman, Raja Neraka berniat akan melanjutkan pertarungannya lagi. Dia melompat dari lantai 1 tanpa berpikir panjang. Di satu sisi, mayat hidup itu terus mengikuti Raja Neraka. Dia ngikut melompat ke bawah dan tidak akan membiarkan dahe diambil. Raja Neraka sudah memikirkan rencana lain. Dia membuka manifestasi neraka pertama dan membawa mereka berempat masuk ke sana. Setelah melihatnya dari dekat, Raja Neraka dan Nomang baru menyadari bahwa orang ini adalah Ivan si Kaisar Guntur. Pada waktu dulu ada sebuah kisah tentang Ivan sang Kaisar Guntur, sosok mutlak yang hidup bagaikan petir. Ayah Ivan mencampakkan istrinya dengan alasan tidak bisa melahirkan anak, lalu bertemu wanita baru yang akhirnya melahirkan Ivan. Uskup Agung marah besar karena tindakannya itu, dan melempar kutukan pada ayah Ivan, "Kau akan melahirkan putra yang sangat jahat. Negaramu akan dipenuhi dengan ketakutan dan air mata. Akan ada banyak orang yang mati dan darahnya akan mengalir bagaikan sungai. Akibat kegilannya, kotamu akan terselimuti kobaran api." Pada saat ini, Raja Neraka merasa kegilaan Ivan sudah semakin parah. Bahkan dia merasa bahwa Ivan sudah tidak bisa berpikir secara jernih. Namun, perkataan Raja Neraka tidak dihiraukan oleh Ivan. Dia terus akan mengancam dan membunuhnya sampai mati. Karena dengan membunuh orang, Ivan merasa dirinya akan sehat. Raja Neraka hanya diam mengamati perkataan dari Ivan. Raja Neraka memanggil Nomang untuk meminta pendapatnya tentang Ivan. Dan di saat itu, Ivan langsung memukul Raja Neraka tanpa bisa ditahan olehnya. Nomang sangat kesal melihat tingkah Ivan yang menyerang secara tiba-tiba. Meskipun terkena pukulan telak Ivan, kondisi Raja Neraka baik-baik saja. Dia menjadi sangat kesal dan meremas Nomang untuk meminjamkan baju jenazah padanya. Nomang menolaknya dengan tegas dan memukul Raja Neraka. Dia tidak mau menyerahkan baju jenazahnya, karena baju miliknya memiliki efek samping yang sangat parah. Tiba-tiba kilatan petir menyambar mereka berdua. Ivan tidak memberikan waktu jeda sedikit pun pada Raja Neraka. Meski begitu, Raja Neraka langsung membalasnya dengan sebuah pukulan yang tidak bisa dihindari oleh Ivan. Bahkan di saat Ivan telah terlempar jauh, Raja Neraka terus melayangkan pukulan kencang padanya. Dirinya tampak sempoyongan setelah menerima pukulan itu. Ivan menjadi sangat penasaran siapa orang yang dia lawan itu. Karena dia merasakan aura yang tidak biasa darinya, Ivan sudah bersiap mengeluarkan seluruh tenaganya. Namun, orang di depannya terdiam dan tidak menyerangnya lagi. Ivan menahan serangannya dan mengamati tingkah laku musuh di depannya. Tiba-tiba pandangan orang di depannya menghilang dan dalam sekejap langsung memukul dirinya. Ivan merasa bahwa dirinya telah dipermainkan seperti anak kecil. Namun, dia tidak melihat orang di depannya. Tanpa dia sadari orang itu sudah bersiap melancarkan serangan padanya. Api berwarna merah pekat seperti api neraka menerjang dirinya. Raja Neraka sudah menduga bahwa Ivan tidak bisa terbakar seperti Jeon Woochi. Raja Neraka merasa bahwa kekuatan apinya kurang besar. Dan setidaknya dia berharap dapat mendapatkan sebuah pedang atau pakaian jenazah untuk langsung membunuhnya. Tanpa diduga, Ivan berhasil keluar dari panasnya api neraka.
dia langsung menghantam Raja Neraka secara barbar, meskipun dia tahu bahwa pukulan semacam itu dapat dihindari olehnya. Ivan baru menyadarinya bahwa orang yang dia lawan adalah Raja Neraka. Dia mulai memakai pakaian jenazahnya, kilatan petir menyambar menyelimuti dirinya. Dan gerakan cepat itu dia arahkan pada Raja Neraka, sehingga semua sambaran petir yang dia gunakan menyetrumnya hingga gosong. Walaupun Raja Neraka terkena pukulan telak itu dan membakar seluruh tubuhnya hingga berasap, dia tampak baik-baik saja. Bahkan Raja Neraka tersenyum pada Ivan bahwa pukulannya itu tidak berasa sama sekali. Ivan tampak bingung dan langsung menyambarkan petirnya kembali. Meskipun Ivan telah mengerahkan semua energi petirnya, Raja Neraka tampak sehat dan tersenyum padanya. Raja Neraka bilang bahwa dirinya sudah biasa terkena serangan seperti ini, karena atasannya dulu cukup mengerikan. Namun, Ivan tidak mengerti maksud perkataan Raja Neraka. Dia bertanya-tanya siapa atasannya dulu hingga bisa mengeluarkan petir seperti dirinya. Raja Neraka langsung menunjuk ke atas langit. Dia bilang bahwa atasannya dulu adalah Dewa Kaisar. Raja Neraka memintanya untuk menurunkan satu kilatan saja. Namun, keheningan tercipta di antara mereka. Tampaknya Dewa Kaisar tidak mau menuruti perkataannya. Raja Neraka langsung mengatainya kolot. Seakan mendengar penghinaan dari Raja Neraka, guntur dengan kilatan yang sangat kencang menyambar mereka berdua. Tanpa pandang bulu, di saat yang bersamaan, Baekwo telah datang tepat waktu dan berhasil mengevakuasi seluruh warga di dalam mall. Baekwo bertanya pada Jiwoo tentang Raja Neraka, apakah dia berhasil menemukan Dahe. Karena dirinya khawatir bahwa Dahe sangat keras kepala dan bersikeras tidak mau ikut dengannya. Dia berdalih memiliki keluarga. Namun, Jiwoo meyakinkan Baekwo bahwa keluarga yang Dahe maksud sangatlah jahat. Jiwoo percaya bahwa Raja Neraka dapat membujuk Dahe dan ikut bersamanya. Lalu di dalam neraka pertama, Yudon tersadar bahwa dirinya telah ikut ke dalam pertarungan monster. Dia menghampiri Dahe untuk meminta sebuah informasi pada dirinya. Dan hubungan apa yang dirinya miliki sampai dia dicari-cari. Dahe hanya diam saja dan terhanyut dalam perasaan keluarga. Dia terkena mental yang membuat dirinya sedih dan sangat hancur. Setelah terkena sambaran guntur, Ivan langsung lemas dan tumbang tidak berdaya. Sedangkan gunturnya tidak berpengaruh pada Raja Neraka. Dia langsung menghampiri Dahe untuk mengecek keadaannya. Namun, Raja Neraka tidak menduga ada babi di samping Dahe. Yudon mencoba mengancam Raja Neraka untuk tidak mendekat dengan menggunakan Dahe. Meski begitu, Raja Neraka tidak peduli dengan perkataannya. Raja Neraka terus menegur Dahe yang hanya diam saja diperlakukan begitu. Karena dia dengar Dahe merupakan satu dari 12 cabang bumi. Dengan ragu-ragu, Dahe membuka mulutnya dan menjawab perkataan Raja Neraka. Dia menyapa Raja Neraka dengan menundukkan matanya. Seakan dia tidak berani menatap wajahnya, Raja Neraka menawarkan bantuan pada Dahe untuk membantu dirinya. Namun, Dahe hanya diam saja dan tidak menjawabnya. Yudon sangat panik. Dia mencoba bernegosiasi menggunakan Dahe pada Raja Neraka untuk mengeluarkan dirinya. Namun, perkataan dirinya telah dipotong oleh Ivan. Dia bilang bahwa Dahe adalah milik Tuan Teolbo dan tidak boleh digunakan sebagai alat negosiasi. Yudon dan Ivan terus-menerus berdebat tentang kepemilikan Dahe, dan Dahe merasa bahwa dirinya hanya sekedar alat bagi orang-orang. Tiba-tiba Nomang muncul dan menyuruh Ivan untuk tetap diam. Dia sangat kesal dengan keberadaan Ivan sebagai pesuruh Teolbo. Ivan langsung terdiam dengan omongan Nomang. Dia merasakan hawa membunuh yang sangat kuat dari orang di depannya. Tadinya Ivan mengira Nomang hanya sekedar peliharaan Raja Neraka. Namun seperti yang dia duga ternyata bukan. Raja Neraka memanggil Nomang dengan tegas. Dia bertanya padanya tentang sesuatu hal. Nomang bilang bahwa korban yang harus diutamakan. Perlahan-lahan Raja Neraka mendekat dan mengusap kepala Dahe dengan lembut. Dia menyuruh Yudon untuk segera menyingkir dari Dahe. Namun, Yudon tetap kekeh tidak mau menyingkir dan mengancam Raja Neraka. Kesabaran Raja Neraka sudah habis dan mengancam dirinya untuk tetap diam. Jika dirinya mengucapkan satu kata lagi maka akan kuperas lemak di lidahmu dan akan kubuat menjadi lilin yang akan menerangi seluruh neraka. Yudon menjadi sangat merinding. Bahkan dirinya sampai kencing di celana menahan rasa takut, dan Raja Neraka langsung melemparnya menjauh. Raja Neraka bertanya pada Dahe apakah dirinya ingin memiliki keluarga. Dahe bilang bahwa dirinya sangat iri dengan manusia karena terlihat bahagia ketika memiliki keluarga. Sedangkan di neraka tidak ada yang seperti itu. Tapi dia merasa bodoh dan percaya akan sebuah keluarga. Namun,
Raja Neraka menghibur Dahe dan menjanjikannya sesuatu. Jika dirinya terlahir kembali, apakah dia ingin membentuk sebuah keluarga dengannya? Dahe tampak tidak percaya dengan omongan Raja Neraka. Namun, Raja Neraka kembali meyakinkannya dengan serius. Jika dirinya menjabat tanganku seperti ini dan bereinkarnasi, maka kita akan menjadi keluarga sungguhan. Dahe terhanyut dengan perasaannya. Dia sangat bahagia setelah mendengar perkataan Raja Neraka. Dia akhirnya setuju dan memeluk Raja Neraka dengan sangat erat. Tiba-tiba tubuh Dahe bersinar sangat terang. Dan sebuah ikatan telah muncul di antara Dahe dan Raja Neraka yang menggantikan ikatan Teolbo. Ivan yang menyaksikan dari jauh sangat kaget dengan fenomena ini. Meskipun begitu, ada Yudon yang mencoba menjilat pada Ivan untuk meminta mengeluarkan dirinya. Nomang menyuruh mereka berdua untuk tetap diam dan menyaksikan fenomena yang sangat langka ini, karena nasib mereka berdua akan ditentukan setelah ini. Api hitam neraka telah menyelimuti Dahe dengan sangat kencang dan membuat angin badai di sekitarnya. Ivan teringat dengan perkataan Teolbo yang menyuruhnya untuk menggagalkan Raja Neraka untuk mendapatkan kembali kekuatannya, dan menyuruhnya untuk membawa kedua cabang bumi secara cepat. Namun, dia malah gagal mendapatkannya dan menyaksikan transformasi Dahe yang bergabung bersama Raja Neraka. Dahe telah keluar dari transformasinya dan dia telah terlahir kembali menjadi Bek Dahe sebagai bawahan Raja Neraka. Setelah melihat perubahan utuh dari Dahe, Ivan merasa cemas dan khawatir. Dia telah kehilangan pikiran dan kesabarannya. Karena yang ada di dalam pikirannya saat ini hanya satu, yaitu Tuan Teolbo, dan dia harus menggagalkan rencana Raja Neraka. Ivan mengumpulkan kekuatan hidupnya dan menjadikan satu dengan kekuatan baju jenazahnya. Serangan petir ini dia tujukan sebagai serangan terakhirnya dan serangan habis-habisan. Nomang merasa Ivan sangat bodoh karena menyerang secara sembrono. Karena jika Dahe dan Raja Neraka sudah menjadi satu dengan ikatan takdir, maka Raja Neraka bisa menggunakan kekuatan Dahe dan sebaliknya Dahe bisa menggunakan kekuatan Raja Neraka. Pakaian jenazah Dahe telah menyelimuti tubuh Raja Neraka dan bermanifestasi sebagai monster tengkorak berukuran besar yang siap melahap tubuh Ivan. Kono sebuah kata yang diucapkan Raja Neraka untuk melahap tubuh Ivan. Monster itu mengaung dengan sangat keras setelah menyantap makanan. Setelah itu, Raja Neraka langsung melepaskan pakaian jenazahnya dan langsung menghampiri Nomang. Dia memberitahu Nomang untuk mencari sebuah informasi dari Ivan. Karena dia mencerna dan melemparkan Ivan ke neraka, Raja Neraka merasa kesal. Dia merasa bahwa Teolbo telah merencanakan sesuatu. Nomang yang menerima tugas dari Raja Neraka merasa senang. Karena mencari sebuah informasi adalah keahliannya, Raja Neraka berjalan pelan ke arah Yudon. Dia merasa bahwa Yudon telah menunggu lama. Sekarang adalah giliranmu pendosa.